antaranya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana.
Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Seming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Seming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Seming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Seming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi apa menurnian ini? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak.
Ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak kemana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Oh, kena jambret itu. Nah, jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Tolong!
Kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau kau. Kau bilang ke dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kak. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di rumah pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada
pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh, ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi, bukan hanya obat saja. Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala. Ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo. Nah, vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang. Makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah ini perlu ada pembukaan tadi. Nah ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya Nisa. Nah tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik, maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya Pak. Pusingnya ya Bu, baik. Jadi seperti ini Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala ya Bu, ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Itu di situ lebih dominasinya di situ Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah
vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Pak, ini sampai ke mata Pak ya Pak? Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Bingung. Clear ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang dibawa nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, terus ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa jelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Nah, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa
Halo, selamat sore pemirsa. Kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Sore. Berbagai informasi menarik dan traktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Vera Sugarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Sore selengkapnya. Mengawal informasi kita yang pertama, pemirsa, setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji asal Sumatera Selatan mulai kembali ke tanah air. Sebanyak 439 jemaah haji kloter 1 asal Kabupaten Oku Timur tiba di debarkasi Palembang pada Selasa 2 Juni 2026. Sebanyak 439 jemaah haji beserta petugas kloter 1 debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan setelah diberangkatkan dari Tanah Suci pada Senin 1 Juni 2026 pukul 16.45 waktu Arab Saudi. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ji Ujang. Jemaah yang tergabung dalam kloter 1 ini berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, jemaah langsung dibawa menuju Asrama Haji Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses screening meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan pengarahan dari panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Palembang. Setelah seluruh tahapan selesai, jemaah kemudian diarahkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Kloter pertama dari Oku Timur, tadi dari Jeddah, Mekah, Jeddah, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dulu, lancar. 337 berasal dari Oku Timur, 1 orang berasal dari Banyuasin, 1 orang TPHD, 4 orang petugas kloter. Jadi seluruhnya 443 orang. Ya alhamdulillah, ya kloter ini sebagaimana pemberangkatannya kembalinya juga utuh seperti semula. Ya. Salah satu jemaah haji, Sarno, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat. Alhamdulillah, syukur, luar biasa senangnya karena telah bisa melaksanakan ibadah haji. Insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Haji tahun ini saya merasa pelaksanaan sudah sangat bagus, tapi mungkin untuk tahun depan bisa ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi dan lebih lancar lagi. Sementara itu, kloter 2 debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dijadwalkan tiba pada Rabu 3 Juni 2026. Diharapkan proses kepulangan jemaah haji Sumatera Selatan berjalan lancar. Muhammad Aidil, Pal TV. Usai libur panjang Idul Adha dan Waisak, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawidatan Palembang mengalami peningkatan, mencapai 10 hingga 15% dibandingkan hari-hari biasa. Sampai meningkat didominasi sampah rumah tangga serta sisa pemotongan hewan kurban. Pasca perayaan Idul Adha dan libur panjang Waisak, aktivitas pembuangan sampah di TPA Sukawidatan Palembang mengalami peningkatan signifikan. Volume sampah yang masuk ke lokasi pembuangan akhir ini tercatat naik sekitar 10% hingga 15% dibandingkan hari normal. Peningkatan tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga serta limbah sisa pemotongan hewan kurban seperti kulit dan tulang hewan yang dibuang masyarakat selama perayaan Idul Adha. Meski terjadi lonjakan volume sampah, aktivitas pembuangan dan pengolahan sampah di TPA Sukawidatan masih berjalan normal. Kepala UPTD TPA Sukawidatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Zaidan, mengatakan sejauh ini tidak ada pembedaan untuk pembuangan sampah rumah tangga maupun sisa pemotongan hewan kurban di TPA Sukawidatan. Akan tetapi, pihaknya terus mengoptimalkan pengolahan sampah guna menjaga kelancaran operasional di lokasi tersebut. Peningkatan hanya kurang lebih 10 ton dari rutinitas per hari, kurang lebih 10 sampai 15 ton peningkatan sampahnya itu. Itu sampah seperti apa itu, Pak? Ya, kita tahu sisa-sisa dari kegiatan kurban itu juga sekarang agak ada juga yang masuk ke TPA Sukawidatan. Selama ini
Sisa-sisa itu hanya sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga saja. Dalam satu hari, TPA Sukawinatan menerima ratusan kendaraan pengangkut sampah yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Palembang dan daerah sekitarnya. Untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah pasca libur panjang dan Idul Adha, pihak pengelola terus mengoptimalkan proses pengolahan serta penataan di area pembuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kapasitas tampung TPA sekaligus mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat mengganggu aktivitas operasional. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, cuaca panas terik melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang menyebut kondisi ini dipengaruhi musim kemarau yang semakin menguat dan diperparah oleh aktifnya El Nino di Samudra Pasifik. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dalam sepekan ke depan cuaca di Sumatera Selatan didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya monsun Australia yang menandai berlangsungnya musim kemarau di Sumatera Selatan. Selain itu, dinamika atmosfer saat ini menunjukkan gelombang ekuatorial tidak aktif sehingga pertumbuhan awan hujan menjadi minim. Berkurangnya tutupan awan menyebabkan sinar matahari mencapai permukaan bumi secara maksimal dan membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. BMKG mencatat suhu udara maksimum di Kota Palembang berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Meski masih dalam kategori normal, kondisi kering dan minimnya awan membuat cuaca terasa lebih terik bagi masyarakat. Aktifnya El Nino di Samudra Pasifik yang saat ini berada di fase lemah menuju sedang, kondisi tersebut menambah sifat musim kemarau menjadi lebih kering dengan curah hujan diprediksi berada di bawah normal. Dari dinamika atmosfer secara global dan regional, musim kemarau ini diwarnai dengan aktifnya El Nino di Samudra Pasifik yang pada saat ini dalam fase lemah menuju sedang. Hal ini menambah sifat dari musim kemarau ini semakin kering, di mana curah hujan yang akan terjadi di musim kemarau ini di bawah normal. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, terutama di wilayah berkabut. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan dan melindungi diri dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, Liputan Metropolis sore akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Apa cak lesun yang tuh, Pah? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang? Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo, Ma.
Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama Dio itu nguna-nguna gawenyo, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang Dio pas sukses nian acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe kayak ganggu pula. Nah itu dia bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB baik. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak dekat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Sore. Dalam upaya pengentasan kemacetan, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan pelebaran Jalan Parameswara di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Saat ini pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim untuk memperbarui data, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun dampak sosial yang akan ditimbulkan. Pemerintah Kota Palembang lakukan percepatan rencana pelebaran jalan. Ditemui di rumah dinas pada Selasa 2 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, jika rencana tersebut merupakan usulan lama yang kembali disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan. Lantaran jalan tersebut berstatus jalan nasional. Pemerintah Kota Palembang sendiri berharap adanya sharing anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat baik untuk pembebasan lahan. Saat ini pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim bersama pemerintah provinsi dan juga BPJN Sumatera Selatan untuk memperbarui data biaya pelebaran jalan dan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, lantaran dari data sebelumnya ada sekitar 111 bangunan yang terdampak. Selain itu, tim yang dibentuk juga tengah diminta mencari solusi selain pelebaran jalan Parameswara untuk mengurai kemacetan. Kemarin saya sudah minta dengan tim yang diketuai oleh Pak Asisten 1 dan juga melibatkan dari pemerintah provinsi dan pihak jalan benar-benar diupdate kembali. Diupdate dalam arti dihitung betul kos yang harus keluar dan termasuk yang kena dampak sosialnya. Dampak sosialnya kalau kemarin lebih kurang di 111-an yang kena dampak, baik ruko, rumah penduduk, sarana ibadah dan lain sebagainya. Diinventarisir dulu. Setelah semua tahapan diselesaikan, Wali Kota Palembang menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan dan selanjutnya melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai rencana tersebut. Sandi Pratama, PAL TV. Wali Kota Palembang menegaskan jika pemerintah Kota Palembang akan mengupayakan pencairan gaji ke-13 PNS dan CPNS dilakukan pada hari Selasa 2 Juni 2026 ini. Kendati begitu, untuk gaji ke-13 P3K belum dapat diputuskan. Sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2026, gaji ke-13 diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara dikabarkan akan dicairkan pada Selasa 2 Juni 2026 ini. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika pemerintah Kota Palembang sudah menerima transfer anggaran dan untuk hal tersebut pencairan gaji ke-13 bagi para PNS dan CPNS akan dilakukan secepatnya, serta diupayakan dilakukan hari Selasa 2 Juni 2026. Untuk besaran pencairan gaji ke-13 bagi para PNS dan CPNS dilakukan sesuai rumusan yang dilakukan tim yang diketuai Sekda Kota Palembang. Kalau untuk gaji ke-13 memang saya dapat laporan kemarin ya, karena baru dikirim, baru ditransfer ya. Insya Allah itu secepat-cepatnya, kalaupun bisa hari ini dibayarkan, insya Allah hari ini dibayarkan. Kalau simulasinya itu ada rumusnya, ada tim khusus baik dari BPKAD, bagian organisasi dalam ini diketuai oleh Pak Sekda. Ada rumusnya untuk mendapatkan soal gaji 13. Kendati begitu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika dirinya belum dapat memastikan apakah P3K di lingkungan pemerintah Kota Palembang akan mendapatkan gaji ke-13 atau tidak, karena masih dikaji lebih lanjut. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, pihak pemerintah Kota Palembang menegaskan jika kecelakaan melibatkan truk pengangkut sampah milik DLH Kota Palembang yang menimpa anggota Babinsa Kertapati sudah berakhir damai. Sebelumnya mobil DLH Kota Palembang yang sedang mengangkut sampah terguling di Jalan Wahid Hashim seberang Ulu 1 Palembang dan menimpa seorang pengendara motor yang merupakan Babinsa Kertapati pada Jumat lalu. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, Kepala DLH Kota Palembang sudah melapor dan pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Oh, kalau itu saya sudah Pak, kan sudah laporan. Untuk ada yang memang kita harus bertanggung jawab dan ada yang lain juga. Yang penting kita ada penanganan dari tanggung jawab dari pemerintah kota.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain menyampaikan, kecelakaan bermula karena truk pengangkut sampah menghindari pembatas jalan yang miring. Pemerintah Kota Palembang sendiri sudah memberikan pengobatan kepada anggota TNI bersangkutan. Sementara truk pengangkut sampah yang menyebabkan kecelakaan sudah diambil kembali pemerintah Kota Palembang pada hari yang sama karena dibutuhkan untuk operasional. Peristiwa kecelakaan yang terjadi sudah berakhir damai antara anggota TNI dan sopir truk pengangkut sampah. Karena ini mobil ditarik ke pos laka lantas untuk dapat menarik kembali karena mobil dibutuhkan untuk operasional, sehingga ada proses perdamaian antara sopir dan pihak korban. Jadi alhamdulillah sorenya sudah ditandatangan damai sehingga mobilnya bisa ditarik untuk dapat beroperasional kembali, karena memang armada itu tetap dibutuhkan untuk untuk operasional penanganan sampah. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Sore. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall, DPRD Kota Palembang akan melakukan peninjauan terhadap bangunan restoran dan pusat perbelanjaan tersebut. Pemeriksaan akan difokuskan pada kepemilikan sertifikat layak fungsi atau SLF. Kebakaran yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall beberapa hari lalu, DPRD Kota Palembang berencana melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap bangunan restoran maupun pusat perbelanjaan tersebut. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palembang. Fokus pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen keselamatan bangunan, khususnya kepemilikan sertifikat layak fungsi atau SLF. Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan dokumen penting yang menunjukkan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan untuk digunakan oleh masyarakat. DPRD Kota Palembang menegaskan apabila hasil peninjauan menemukan bahwa restoran maupun pihak mal tidak memiliki sertifikat layak fungsi,
maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga penutupan sementara operasional bangunan. Kita minta supaya pihak PIM maupun rumah makan tersebut untuk menampilkan atau menunjukkan surat layak fungsinya, SRF-nya, itu akan menjawab dari fungsi huniannya. Harus disadari dan kami beritahukan, sebelum itu menjadi rumah makan, ada tentunya dipakai bangunan yang beda fungsi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan standar keselamatan bangunan dipenuhi, sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa yang dapat membahayakan pengunjung maupun pekerja di kawasan pusat perbelanjaan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Selanjutnya, pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall, Disnaker Trans Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Investigasi juga dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Insiden kebakaran yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall kini menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Untuk memastikan penyebab kejadian serta menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan K3, tim investigasi telah diterjunkan ke lokasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Indra Bangsawan, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim investigasi setelah insiden kebakaran terjadi di salah satu gerai restoran Jepang yang berada di Palembang Indah Mall. Investigasi dilakukan untuk mendalami penyebab kebakaran sekaligus memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dan hasil investigasi masih dalam tahap pendalaman. Indra menjelaskan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil investigasi, maka pihak pengelola maupun pemilik mal akan diberikan nota pemeriksaan pertama sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan telah menurunkan tim untuk mengecek apa dari sebab-sebabnya. Memang sudah ada lapor ya yang memeriksa, tapi kami juga ada tim pengawasan kami. Ada berapa orang kemarin Pak Andri kita turunkan tim itu ada 5 orang, jadi kita lakukan pemeriksaan, tapi manajemennya kan belum ada pada saat itu, jadi masih dalam proses apa-apa yang terjadi di situ. Artinya untuk hasilnya masih selidiki, Pak? Masih kita selidiki apa ya, mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan di dalam pengelolaan mal tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Disnaker Trans Sumatera Selatan juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelola pusat perbelanjaan serta berbagai layanan publik di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, pihaknya akan menertibkan surat edaran kepada seluruh pengelola mal dan layanan publik agar meningkatkan penerapan standar K3 sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, ratusan peserta lintas generasi dari berbagai komoditas dan masyarakat mengikuti Karnaval Pancasila di kawasan titik 0 km Denpasar, Bali, Senin 1 Juni. Karnaval yang menampilkan beragam pertunjukan budaya ini digelar untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan aktualisasi hari lahir Pancasila. Ratusan pelajar dan warga kota Denpasar menyambut hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dengan Karnaval Pancasila. Karnaval yang berlangsung di titik 0 km kota Denpasar Senin sore menggelorakan semangat kebinekaan dan persatuan. Karnaval diisi dengan defile merah putih diikuti beragam aksi tarian dan seni budaya keragaman budaya tanah air seperti tari baris tombak Bali, reok Ponorogo hingga barongsai yang melibatkan lintas generasi. Menurut Ketua Panitia sekaligus Ketua Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Ketut Udi Prayudi, ajang Karnaval Pancasila ini bertujuan meningkatkan pemahaman nilai-nilai aktualisasi hari lahir Pancasila. Dan kita memaknai dengan melakukan Karnaval Pancasila. Selama ini kegiatan lebih banyak kegiatan-kegiatan kesenian, kebudayaan, tetapi hari ini kita lengkapi dengan kegiatan-kegiatan dengan nilai tetap
mengangkat nilai-nilai daerah, kesenian lokal, budaya lokal dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau kita lihat tadi kan ada keberagaman ya, bahwa Indonesia itu penuh dengan kebinekaan, tetapi kita bersatu sebagai sebuah saudara. Karnaval dibuka dengan membunyikan alat musik khas Bali Okokan dan pelepasan burung bersama perwakilan pemerintah Provinsi Bali serta Forkopimda, juga lintas generasi dari siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Permisi. Iya. Ini pesanannya ya. Iya. Silakan. Terima kasih. Ngapo ya, kau ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya, cak baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo, terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa, cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa ya? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewek. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus saya mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh penimpal aku udah tak apal-apal sih, gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak
Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik-ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku, ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, poda uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kau tak nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftar sekarang ya, kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, di jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami.
Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah libas di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, milik almarhum Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryakudu saat ini masih terawat dan dijaga oleh pihak keluarga. Inilah rumah lima salah satu rumah adat khas Sumatera Selatan yang masih berdiri kokoh di Desa Tanjung Sejaro yang terletak di tepi jalan lintas timur Sumatera, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Rumah ini merupakan milik almarhum Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryakudu yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di tahun 2014 hingga 2019. Saat ini masih terawat dengan baik oleh pihak keluarga. Menurut M. Tani, penjaga sekaligus perawat rumah limas tersebut, bangunan ini sudah berusia sekitar 50 tahun sejak didirikan. Setiap hari rumah tersebut dirawat kebersihan dan keasliannya, terutama karena sebagian besar materialnya terbuat dari kayu unglen. M. Tani menambahkan, almarhum Jenderal Ryamizard Ryakudu jarang berkunjung ke rumah tersebut. Kunjungan terakhir terjadi sekitar 4 bulan lalu sebelum bulan puasa. Saat berkunjung, almarhum biasa meninjau kondisi rumah dan menikmati suasana di teras. Setelah beberapa jam berada di rumah tersebut, almarhum kemudian kembali menuju Palembang atau Jakarta. Menurut M. Tani, tidak ada pesan khusus yang disampaikan pada kunjungan terakhir tersebut. M. Tani juga mengaku mengetahui kabar wafatnya almarhum melalui keluarga di Jakarta. Ini terakhir kali kapan? Kira-kira 1 tahun lalu. 4 bulan lewat, 5 bulan. Baru. Artinya waktu itu sehat ya? Oh, waktu itu dia masih sakit sini, pakai kursi roda. Ini tahun-tahun ini lah ya, sebelum puasa ya? Sesudah puasa. Sudah puasa. Tahun ini lah? Sudah lebaran berarti? Belum. Sebelum lebaran. Oh, pas puasa. Tidak sempat menginap beliau ini. Tidak sempat, dia menginap mungkin Palembang. Menginap di Palembang. Kalau almarhum itu berkunjung ke sini, apa kebiasaan almarhum di sini? Biasanya dogan, kelapa muda, kembang, makanannya ya. Pindang ya. Pindang. Ahmad Romawi, PAL TV. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila dinilai tetap menjadi pemersatu bangsa sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali meresapi, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa serta bernegara. Praktisi sejarah sekaligus guru besar ilmu sejarah lokal Universitas Sriwijaya, Profesor Farida Ratu Wargadalem mengatakan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pemersatu keberagaman yang dimiliki Indonesia, mulai dari perbedaan agama, suku, budaya, hingga adat istiadat. Menurutnya, setiap sila yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terus diwujudkan, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa sejak 80 tahun lalu. Pancasila itu secara tekstual, dia sempurna, bagus banget ya. Tetapi dalam implementasinya harus kembali kepada manusianya itu sendiri. Tapi yang paling penting pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahwasanya kita tidak cukup dengan slogan, kita tidak cukup dengan kata-kata. Yang paling utama di sini adalah keteladanan. Profesor Farida menambahkan, apabila salah satu sila dalam Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dapat memunculkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu persatuan bangsa dan merusak tatanan kehidupan bernegara yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, setelah sempat menyentuh angka Rp14.500.000 per suku pada akhir Mei lalu, harga emas perhiasan di Kota Palembang kembali mengalami penurunan pada Selasa 2 Juni 2026. Saat ini harga emas berada di angka Rp14.300.000 per suku. Harga emas perhiasan di sejumlah toko emas di Kota Palembang terpantau mengalami penurunan pada Selasa 2 Juni 2026. Di salah satu toko emas di Pasar Sako Palembang, harga emas saat ini berada di kisaran Rp14.300.000 per suku atau setara 6,7 gram. Pedagang emas, Awi, mengatakan penurunan harga terjadi setelah pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu, harga emas sempat menyentuh di angka Rp14.500.000 per suku. Kini harga kembali turun menjadi Rp14.300.000 per suku. Menurutnya, fluktuasi harga emas masih dipengaruhi pergerakan harga emas dunia dan kondisi pasar. Hari ini tanggal 2 Juni ya, turunnya di angka 14.300. Sebelumnya kan 14.500 ya. Itu turun ke 14.300. 200.000 per suku turunnya. Mana-mana harga turun itu kesempatan masyarakat untuk menabung kembali. Investasi yang paling tepat kan emas. Ya, emas untuk saat ini di posisi yang sangat baik untuk masyarakat menyimpan kan. Kalau lagi banyak dana untuk investasi lebih baik ke emas. Meski harga emas sedang mengalami penurunan, minat masyarakat untuk berinvestasi emas tetap tinggi. Salah satu konsumen, Ita, mengaku kondisi saat ini menjadi momen yang baik untuk membeli emas. Emas masih menjadi instrumen investasi yang aman dan menjanjikan dalam jangka panjang. Kita memang beli emas, beneran lagi ada rezeki, kita tak beli. Hari ini beli 2 suku. Nah, istilahnya kalau emas itu barang yang paling mudah dijual. Istilahnya kan, jadi kalau kita butuh suatu saat kita jual. Jadi kalau memang ada duit, tidak salah sih beli emas. Meski harga emas terus mengalami fluktuasi, emas tetap menjadi pilihan investasi favorit masyarakat. Penurunan harga saat ini juga dimanfaatkan sebagian warga untuk menambah koleksi emas sebagai tabungan dan investasi masa depan. Muhammad Aidil, PAL TV. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis sore setiap hari hanya di PAL TV Bebak Pojokito. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Bebak Pojokito dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Mirna Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Gebyar paket murah Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bisa ku rasoke getaran di jiwa, sinar cintonyo terselik dah aku dugo. Aku terpesona terselik wajahnya, aura cintonyo ngeresep dalam hatiku. Gawaku terbang dengan cintonyo, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus ke mana arah cinta kita. Pasati wajahku, renungi masih ruang hatinya. Gawaku terbang dengan cintonyo, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus ke mana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Gawaku terbang dengan cintonyo, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus ke mana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati.
Tingginya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, nih kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Urusan, Dah. makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Iya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tambah sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, baik. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijingok tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Oh, maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi Dengar kakak. Jengok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan rame baik bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu romantis nih ya. Galak puluh adik. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami.
Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, cak romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak iyo. Boleh lah lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Boleh kayak gitu. Saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting.
Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan? Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran? Motor rusak. Motor rusak? Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah.
jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi nggak mundur ini. Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masalah harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi, Mbak. Ini nih taksi online. Cuman Mbak nih, astaga. Nadia udah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Sesaat lagi, liputan Metropolis Malam bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, pemirsa? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Malam edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah liputan Metropolis Malam selengkapnya. Yang mengawali informasi yang pertama, pemirsa, diduga korsleting listrik. Satu pohon sawit di halaman SD Negeri 1 Perjaya, Oku Timur terbakar. Kejadian ini menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kebakaran terjadi di area halaman SD Negeri 1 Perjaya, Desa Perjaya, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting pada jaringan listrik di sekitar pohon sawit. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sejumlah wilayah sempat dipadamkan untuk mencegah resiko yang lebih besar. Setelah mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran segera datang ke lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Sekitar pukul 9 malam, api berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman terkendali. Tadi di kantor ditelepon sama warga bahwa laporkan ada terjadi kebakaran pohon sawit yang dikarenakan konsleting listrik. Laporan tersebut diperkirakan tadi sekitar jam 21:10. Kita langsung ke TKP. Kita habis selesai dari memadamkan kebakaran rumah di Kota Baru Selatan tadi. Pemadaman kita sempat pakai mobil bangwir ya sama anggota karena posisinya tinggi kan, kita pakai agak tekanan tinggi ya. Pihak PLN WLP Martapura menyayangkan kejadian tersebut dan menjadikannya sebagai pengingat pentingnya menjaga jarak aman dengan jaringan listrik demi keselamatan bersama. Sebenarnya aturan jarak aman tanam tumbuh sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada menetapkan ruang bebas ataupun jarak aman itu radius 3 meter kiri kanan atas dan bawah. Jadi minimal jarak radius 3 meter ini memang tidak boleh ada tanam tumbuh maupun atribut-atribut lain. Pihak PLN juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan rekomendasi keselamatan kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Francisco Arikarwana, PAL TV. Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Dusun Prabu Mulih atau Jalan Duspra akan dipercepat oleh Wali Kota Prabu Mulih dengan membentuk tim khusus guna menindaklanjuti proses tersebut. Yang belakang, paham itu kepala PD.
Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, memerintahkan sekretaris daerah untuk segera membentuk tim pembebasan lahan Jalan Dusun Prabu Mulih atau yang dikenal sebagai Jalan Duspra. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kota Prabu Mulih. Dalam arahannya, di rapat bulanan, Wali Kota meminta agar proses pembebasan lahan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPRD Kota Prabu Mulih, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai aturan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Wali Kota juga menegaskan agar dalam minggu ini, tim yang dibentuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan serta koordinasi dengan masyarakat yang terdampak. Pak, ini ada Pak pendapat dari pembebasan Jalan Dusun Prabu Mulih. Pak Sekda hari ini atau besok bentuk latih untuk pembebasan tanah dan melibatkan seluruh masyarakat Dusun Prabu Mulih yang terkena pembebasan dan melibatkan di situ dewan juga. Ibu ini, ibu apa namanya itu, Cekuan, Pak Sekda, Pak Asisten dilibatkan itu. DPR melibatkan dan dibentuk walaupun misalnya itu sudah ini dan ini minggu ini segera tindak lanjuti dan segera mulai turun ke lapangan aja apa namanya itu KJPP masalah duit nomor 2 dan yang nanti cak yang bayar ini yang penting ini dilaksanakan itu segera ditindaklanjuti Pak Sekda dan kami minta laporan 1 minggu ini sudah terbentuk belum tim dan kapan mulai berjalannya ini. Tujuannya apabila ini sudah terlaksana baik, maka kita akan merangkum dan menyerahkan hasil ini ke DPR untuk kita tidak lanjuti di perubahan. Pemerintah Kota Prabu Mulih berharap proses pembebasan lahan Jalan Duspra dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan jalan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan pembangunan di wilayah tersebut. Anggi Perkasa, PAU TV. Ya, sementara itu pemirsa, pasca mencuatnya pemberitaan terkait anggaran mobil dinas dan pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Prabu Mulih, akses ke lingkungan kantor DPRD Prabu Mulih semakin diperketat. Bahkan, tamu yang datang untuk mengantarkan berkas tidak lagi diperbolehkan memarkirkan kendaraan di area dalam gedung DPRD. Pasca menjadi sorotan publik terkait anggaran mobil dinas dan pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Prabu Mulih, pengamanan di lingkungan kantor DPRD disebut semakin diperketat. Sejumlah tamu yang datang ke kantor DPRD mengaku tidak lagi diperbolehkan memarkirkan kendaraan di dalam area gedung, meskipun hanya untuk mengantarkan berkas atau keperluan administrasi. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dari sebagian masyarakat, mengingat gedung DPRD merupakan fasilitas publik yang menjadi tempat pelayanan dan penyampaian aspirasi warga. Menanggapi hal ini, Wali Kota Prabu Mulih mengaku belum mengetahui aturan tamu dilarang parkir di kantor DPRD Kota Prabu Mulih. Pak Wali, tidak boleh parkir lagi di gedung DPR. Tidak boleh Pak Cak, belum tahu informasinya. Iya Pak Wali, harusnya kayak mana itu Pak Wali? Kayak yang tertutup itu lagi Pak Wali. Parkir itu mobil apa? Kita tamu Pak Wali, tidak boleh lagi parkir di situ. Mungkin penuh, tidak ada tempat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu Mulih, Denny Victoria, akan menanyakan aturan yang dibuat ke Sekretaris Dewan DPRD Kota Prabu Mulih terkait alasan pelarangan parkir di dalam lingkungan gedung tersebut. Warga berharap pihak DPRD Kota Prabu Mulih dapat memberikan keterangan resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Anggi Perkasa, PAU TV. Videotron jaga harga kebutuhan pokok di pasar. Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan, dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Pemirsa, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Muara Enim terus melakukan operasi pasar, sidak pasar, dan gerakan pangan murah, serta berencana memasang videotron di pasar untuk menampilkan informasi harga kebutuhan pokok secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah dinamika perekonomian yang berdampak pada harga pangan. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari gerakan pangan murah, operasi pasar, hingga sidak pasar secara berkala. Pemkab juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman untuk mencegah kelangkaan dan menekan potensi kenaikan harga. Wakil Bupati Muara Enim Sumardi menjelaskan Pemkab terus menjalankan program pengendalian harga secara rutin, salah satunya melalui rencana pemasangan videotron di sejumlah titik strategis, terutama di Pasar Inpres Muara Enim. Melalui videotron tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi harga kebutuhan pokok yang dipantau pemerintah setiap hari. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi harga dan mencegah praktik kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan sampai ada permainan harga oleh pedagang-pedagang. Dan tadi saya juga sudah bicara sama Pak Rusdi. Sebenarnya kita di sini ada videotron yang akan menampilkan harga eceran tertinggi. Nah, sehingga masyarakat pun pembeli bisa melihat bahwa ini harga yang wajarnya. Kalau lebih dari itu, pedagang pun mungkin akan berpikir 2-3 kali karena ini akan dipantau oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Pemkab Muara Enim bersama pemerintah desa terus memantau ketersediaan stok pangan serta menggelar gerakan pangan murah secara bergilir di berbagai wilayah. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian daerah. Mardiansyah, PAUL TV. Dalam upaya pengentasan kemacetan, Pemkot Palembang berencana melakukan pelebaran Jalan Parameswara di Kecamatan Ilir Barat 1. Saat ini Pemkot Palembang telah membentuk tim untuk memperbaharui data, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun dampak sosial yang akan ditimbulkan. Pemerintah Kota Palembang lakukan percepatan rencana pelebaran jalan. Ditemui di rumah dinas pada Selasa 2 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, jika rencana tersebut merupakan usulan lama yang kembali disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan. Lantaran jalan tersebut berstatus jalan nasional. Pemerintah Kota Palembang sendiri berharap adanya sharing anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat baik untuk pembebasan lahan.
Saat ini pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim bersama pemerintah provinsi dan juga BPPJN Sumatera Selatan untuk memperbarui data biaya pelebaran jalan dan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, lantaran dari data sebelumnya ada sekitar 111 bangunan yang terdampak. Selain itu, tim yang dibentuk juga tengah diminta mencari solusi selain pelebaran jalan Paramiswara untuk mengurai kemacetan. Kemarin saya sudah minta dengan tim yang diketuai oleh Pak Asisten 1 dan juga melibatkan dari pemerintah provinsi dan pihak jalan benar-benar diupdate kembali. Diupdate dalam arti dihitung betul kos yang harus keluar dan termasuk yang kena dampak sosialnya. Dampak sosialnya kalau kemarin lebih kurang di 111-an yang kena dampak, baik ruko, rumah penduduk, sarana ibadah dan lain sebagainya. Diinventarisir dulu. Setelah semua tahapan diselesaikan, Wali Kota Palembang menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan dan selanjutnya melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai rencana tersebut. Sandi Pratama, PAL TV. Ya, pemirsa, menindaklanjuti permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. DPRD Sumatera Selatan melalui Komisi 5 berencana membuka posko pengaduan langsung bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam SPMB dengan menyertakan bukti-bukti yang valid. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Sumatera Selatan, khususnya Komisi 5 yang membidangi urusan pendidikan. Komisi 5 berencana membuka posko pengaduan untuk menampung laporan terkait dugaan pelanggaran maupun kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menjelaskan, posko tersebut akan menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan syarat menyertakan bukti-bukti otentik sebagai dasar untuk ditindaklanjuti. Alwis Gani juga mengimbau kepada para orang tua maupun calon peserta didik yang menemukan adanya dugaan kecurangan agar tidak ragu atau takut untuk melaporkannya. Ada masyarakat yang ditawari oknum tertentu yang mengatasnamakan panitia tertentu, mestinya kan berani melaporkannya. Cuman jangan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau kasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia itu lengkap. Selain membuka posko pengaduan, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan juga akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026 untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai petunjuk teknis, peraturan Gubernur Sumatera Selatan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, Tim Nasional Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 1 Mei. Latihan tersebut sebagai persiapan jelang FIFA Matchday 2026 melawan Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Jelang FIFA Matchday 2026, Tim Nasional Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin 1 Juni. Skuad Merah Putih akan melakoni 2 laga yakni melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. Usai sesi latihan, pelatih Timnas John Hartman menjelaskan 6 pemain tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas, termasuk absennya sang kapten Jai Ijes karena cedera saat membela Sassuolo pada laga terakhir Serie A 2025-2026. Hartman mengatakan beberapa pemain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho memiliki karakter yang nyaris sama dengan Ijes, sehingga mereka berpotensi menggantikan Ijes untuk sementara. Yeah, the captain. So as always, the players pick their captain. That's not a coach's decision. For me, I'll pick the tactics, I'll pick the selection, I'll do the discipline if I have to. I'll talk to the media. But I won't pick the captain, the team does that, and the team picked Rizky Ridho to captain the team. Sementara itu, pemain Persija Jakarta Raihan Hanan mengaku senang dipanggil oleh Hartman untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Ini adalah momentum perdana Raihan bergabung dengan timnas senior. Saya senang, apalagi mereka juga welcome banget sama saya. Mereka banyak kasih ilmu, mereka juga nggak yang
bahasanya mungkin jual mahal. Nah, di sini mereka juga mau bantu saya buat berkembang dan ya saya sangat senang di sini. Sebanyak 23 pemain andalan diterjunkan untuk merumput di FIFA Matchday 2026, mulai dari Emil Audero, Martin Pas, dan Nadeo Argawinata di posisi kiper, Rizky Ridho hingga Nathan di posisi bek, Calvin Verdong hingga Raihan Hanan di posisi gelandang, dan Ole Romeni hingga Marcelino Ferdinand di posisi penyerang. Dari Jakarta, Afra Augesti, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Duel maut dipicu utang, 1 orang tewas. Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Pemirsa, dipicu permasalahan utang piutang, 2 warga di Dusun 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir terlibat duel maut yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka berat. Peristiwa duel maut terjadi di Dusun 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya luka berat. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muklis, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian berawal dari permasalahan utang piutang sebesar Rp100.000 yang kemudian berkembang menjadi perkelahian 1 lawan 1. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan korban bernama Ansri Purwadi, 25 tahun, warga desa Sudi Mampir, dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada. Sementara itu lawan duelnya Wawi, 50 tahun, warga desa Penyandingan, mengalami luka berat dan kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Muhammad Hussein Palembang. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh kronologi dan fakta di balik peristiwa tersebut. Ahmad Romawi, PAL TV. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di leher. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan tersangka yang ternyata merupakan tetangga dekat korban. Warga Dusun 4 Desa Bumikawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, digegerkan dengan penemuan Rahan Randi, 31 tahun, yang tewas bersimbah darah dengan luka bacok di bagian leher pada Minggu dini hari. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap pelaku yang diketahui bernama Herdinata, 29 tahun, yang merupakan tetangga dekat korban. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Lengkiti didampingi pihak keluarga dan kepala desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa ini berawal saat korban meminjam handphone milik pelaku untuk mengaktifkan akun Dana. Ketika handphone tersebut belum dikembalikan, pelaku mencari korban dan terlibat cekcok yang berujung pada aksi pembacokan. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di kawasan kebun karet sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
pelaku ini sempat nanya, balikan handphone tadi yang dipinjam. Nah kemudian si korban dengan menjawab seadanya, dia jawab, nah ngapo kau katanya, terus dia setelah itu karena posisi dia sudah habis ngocek mangga di depan rumah dia, dan ada barang bukti mangga itu, kemudian tanpa sengaja kan karena refleks tuh pisaunya kan dibawa tuh, ditanyakan seperti itu dia langsung panas. Nah, apa handphone aku, dalam perasaan si pelaku, kok handphone aku tuh dijawab seperti itu kan, padahal dia menanyakan di mana handphone. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Oku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Yunin Yuniki, PAL TV. Polisi bersama tim dokter forensik Polda Sumatera Selatan melakukan pembongkaran makam dan otopsi terhadap jenazah korban pencuri kopi yang diduga meninggal dunia akibat amuk massa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Sumatera Selatan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam sebagai bagian dari proses otopsi terhadap jenazah korban berinisial EA. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian setelah penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang sebelumnya dikabarkan sebagai peristiwa amuk massa di kawasan kebun kopi Desa Kota Aman, Kecamatan Buaya Runjung pada 24 April 2026. Proses ekshumasi ini menjadi langkah penting dalam melengkapi alat bukti dan memperkuat konstruksi hukum perkara yang kini telah menetapkan sejumlah tersangka. Sebelumnya kasus ini berkembang di masyarakat sebagai aksi main hakim sendiri terhadap terduga pencuri kopi. Namun dalam perkembangannya, penyidik menyatakan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang diduga direkayasa untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka, masing-masing berinisial J, warga desa Sugiwaras, dan D yang masih dalam pencarian. Tersangka J sebelumnya telah berhasil diamankan pada Sabtu 23 Mei 2026 dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan atau pengeroyokan dengan ancaman pidana berat sesuai ketentuan KUHP. Ketika di awal pertama kali kegiatan penyidikan dilakukan oleh Satreskrim Polres Oku Selatan, diduga awal ini kait dengan masalah pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang atau banyak massa, pengeroyokan massa. Namun seiring berjalannya penyidikan ini ternyata dilakukan oleh 2 orang saja. Nah, oleh karena itu untuk menentukan lagi penyebab kematiannya apa, kita perlu melakukan ekshumasi ini. Ini tentunya dari Bidokes Polda Sumatera Selatan dan juga didukung oleh kedokteran dari Universitas Sriwijaya. Sri Fitriana, PAL TV. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis Malam edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Aril Kamal mewakili kabar kerja bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabaring langsunglah naik LRT-nya. Tuan dan puan jangan melo baring, nikmati keindahan kota dan kulinernya. Sriwijaya, ada bandara besar dan megah, bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belakang bujang gadisnya, pelayanannya dia baca lagi dikata. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok, masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosut cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cak ini ya, dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Yan? Jadi cak ini yuk, namanya tuh
Aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu dua ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa, Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa bahaya. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cepet. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Mari ya, ini Pak Mini Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi kalau kesualayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinde tuh aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini.
Mana no jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya kan. Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu? Nah, aku terus yang salah ya. Maria, sini kudai gak tuh Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Kak, hujan. Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan tuh? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemak-lemak nih, kenapa tuker-tuker mah itu? Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Jagal aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga tak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cak ini Be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV.
AC segala macam ku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cak itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal Mena. Ember, sapu segala macam. Apa nih ribut-ribut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau, Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Tahu dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Daniel! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah biar aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panas. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Nama saya Sin Seling. Ilmu yang saya dapatkan ini adalah dari turun-temurun. Dan kebetulan saya sekeluarga itu ada 9 orang, 3 perempuan dan 6 laki-laki. Dan yang 6 laki-laki itu kita buka pengobatan semua. Dan saya tidak monoton hanya dari ilmu dari orang tua saja, ya. Jadi untuk selanjutnya saya itu mengembangkannya. Saya kembangkan dengan saya belajar dari beberapa metode-metode terapi ya, dan dari beberapa guru ya. Dan dari situ saya rangkum, saya simpulkan jadi satu, jadilah klinik pengobatan Sin Seling. Hari ini kami kedatangan Bapak Omar Said. Beliau menderita gangguan paru-paru berdampak pada sesak nafas, batuk darah, dan infeksi saluran pernafasan. Stamina pun rasanya lemas. Ini adalah pertemuan terapi ketiga. Perubahannya cukup banyak. Staminanya sudah pulih kembali dan kembali normal. Semoga sehat selalu ya Bapak Omar Said. Umar Said. Untuk alamatnya Labuan Ratu, Pasir Sakti, Lampung Timur Pak ya. Dan untuk keluhannya apa Pak? Pertama paru ya, terus saya itu mengeluarkan darah, batuk, radang tenggorokan, ispa, stamina. Dan udah berapa lama keluhannya Bapak?
Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, Pak ya. Ya. Sebelumnya untuk terapi di sini gimana? Untuk yang perkembangannya yang dirasakan untuk Bapak? 1 kali itu aja sudah terasa kok. Rasanya sudah enak. Ya mudah-mudahan aja diberi kesembuhan seterusnya. Dan kemarin masuk ke rumah ini aja kayaknya mau jatuh. Iya, yang gini. Udah berapa lama untuk pengobatan di tempat kami, Pak? Udah 3 kali ini. 3 kali ini. Kali ini ya sembuh semua. Terus bisa bekerja. Perkenalkan, saya Sin Seming dari pengobatan Sin Seling. Kami sudah belasan tahun menggunakan metode terapi totok saraf mahkota. Teknik ini sudah terbukti dapat menangani berbagai macam penyakit seperti stroke, kanker, diabetes, kolesterol, lambung, vertigo, dan keluhan penyakit lainnya. Selain dengan totok saraf mahkota, sebagai penyempurna kami berikan ramuan herbal sesuai penyakit yang dikeluhkan. Dengan metode totok saraf mahkota ini, untuk beberapa keluhan penyakit seperti vertigo, migrain, emah, saraf kejepit, dapat dirasakan perubahannya seketika. Terapi totok saraf mahkota harus tepat pada titik tekannya dan fokus pada titik jaringan saraf tertentu. Metode pengobatan yang kami lakukan berbeda dengan metode pengobatan yang pernah Anda temui. Apapun keluhan penyakit Anda, silakan datang ke pengobatan Sin Seling. Insya Allah, tuntas. Saya Ibu Amah, umur saya 54, dari Merbo Mataram, Lampung Selatan. Keluhannya Ibu punya asam urat, Partigo, udah masuk UGD 2 kali. Sama ada gula darahnya. Itu lemes, kaki pada sakit, nggak bisa tidur kalau malam. Makan nggak enak, nggak bisa tidur aja, nggak bisa tidur tiap malam itu Ibu. Nggak bisa jalan aja, kadang-kadang dibanting-banting kaki begini-giniin. Karena asam uratnya tinggi. Tadinya sempat bingung Ibu berobat kemana, kata Ibu. Langsung ke sini Ibu ngeliat di TV, nyatet alamatnya. Di terapi sama obat, udah 3 kali ini terapi. Kaki sampai kepala, seluruh badan. Ibu ngambil diabetes sama asam urat, ngambil 2 paket. Kemarin baru Ibu Jumat ke sini. Sekarang ya udah enak lah Ibu, kaki udah normal lagi, makan enak, tidur udah enak tidur Ibu. Itu terima kasih Ibu udah bisa berobat di sini. Yang pertama juga udah langsung ada perubahan kalau kaki mah, langsung bagus gitu, uratnya nggak kelihatan lagi. Lagi pertama mah uratnya keluar semua. Sekarang ya udah jalan naik tangga di rumah itu udah enak. Ya alhamdulillah lumayan, terima kasih, baik, enak. Kata Ibu juga ya rasa lah sama Ibu mah. Udah berobat di sini ada perubahan. Mudah-mudahan langgeng pengobatan di sini ya. Bisa nanti kalau udah Ibu ada yang nanya kan bisa bawa orang, Ibu kan bisa bantu orang gitu. Udah berobat di sini Ibu udah lumayan lah, udah 75% Ibu enaknya lah. Nama saya Ibu Paitun, rumah saya Raman Utara, umurnya 60. Terus keluhannya itu ada batuk-batuknya, dulu ada penyakit gulanya, kepalanya pusing-pusing, urat kejepit. Sekarang udah agak lumayan, saya kesini udah 4 kali. Alhamdulillah. Rasanya batuknya itu sampai kepingkel-pingkel, nggak mau makan. Terus sekarang makannya ya udah banyak, udah lumayan.
Pas sakit itu ke rumah sakit itu nggak mau makan, makannya terasanya asin, nggak enak gitu. Sekarang udah makannya udah biasa, berat badannya juga nambah. Yang kunjungan yang kedua agak mending, kata saya ditanya udah mending. Kalau yang 3 kalinya ya lumayan juga. Terus sampai sekarang ini kan udah 4 kali, ini kan setengah bulan. Biasanya tiap minggu hari Jumat saya ke sini. Sekarang udah setengah bulan sekali, udah 4 kali kan. Dapat obat sama diterapi, dikasih paketan juga. Biar saya sehat seperti dulunya, nggak ada penyakitnya gitu, biar total gitu. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling yang sudah belasan tahun menggunakan metode terapi syaraf mahkota. Teknik terapi ini membantu menangani keluhan vertigo, kolesterol, lambung, stroke, dan berbagai macam keluhan berat ataupun ringan yang lainnya. Terapi totok syaraf mahkota sudah dikenal masyarakat sangat lama. Karena untuk terapi ini bagus untuk melancarkan peredaran darah, merelaksasi bagian syaraf, dan tubuh yang kaku. Selain metode terapi syaraf mahkota, kami juga menggunakan ramuan-ramuan herbal pilihan. Insya Allah, segala macam keluhan penyakit yang Anda derita bisa teratasi. Salam sehat. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah, kalau mau ini diangkat dulu. Nah, sekarang seketika setelah minum ramuan, badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang. Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Chuan Tian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sambung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. ya udah bagus, ada perubahan. Yang tadinya waktu dulu kan waktu misalnya gini mau duduk ya, itu pasti culot gitu kan. Nah sekarang kan kalau duduk nggak bisa ini. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang Bapak ya. Jadi ada perubahan. Iya, iya. Ini dengan Bapak Siamas Duki ya. Iya. Keluhannya stroke sudah 10 tahun ya Pak ya? Iya betul. Karena kebanyakan makan enak. Makan enak, terus kolesterolnya tinggi ya. Jadinya penyumbatan di bagian kepala ya, atau syaraf mahkota ya. Iya. Nah kalau kemarin tengkuk lehernya agak berat, sekarang gimana? Enak, yang belah kiri. Sekarang udah enak ya. Kalau pagi itu bangun, kepala saya geleng-gelengin dulu di tiang kursi.
seperti tips yang saya berikan ya, di rumah ya, harus memang ada pergerakan sedikit-sedikit untuk melancarkan pembuluh darah juga. Jadi di rumah itu nggak boleh diem, santai ya. Yang nggak tahan ada sih. Makannya dilarang ini, jadi sekarang nggak pernah makan ikan, paling hobi. Ya mau gimana lagi Pak, namanya keluhan seperti ini otomatis kan dari pola makan kita yang nggak bagus, nggak diatur, ya kan? Bapak kan udah menyadari itu. Jadi kalau misalnya sudah punya keluhan seperti ini ya mau nggak mau harus dijaga. Makanan itu racun dikasih obat ya, kalau racunnya ada ya nggak sembuh-sembuh gitu. Betul. Nah sekarang udah enak. Kakinya juga sudah mulai bisa digerak-gerakin ya. Iya. Diajarinya itu kan gini, set, ini kan, set. Dan ini saya sedang melakukan terapi syaraf mahkota ya. Ini bagus untuk keluhan stroke, migrain ataupun vertigo. Terutama kan untuk Bapak Siamas Dugi ini kan keluhannya stroke, penyumbatan di bagian kepala ya. Iya, makanya ini kita pusatkan di terapi syaraf mahkotanya. Kok bisa nyetrem ke kaki? Bisa karena kaki dan syaraf mahkota itu juga saling berkaitan Pak. Nah ini untuk Bapak Siamas Duki, untuk kunjungan pertama kaki yang sebelah kiri ya, yang terkena stroke. Nah coba Pak digerakin Pak, ditendangin Pak. Nah 1, 2, 3 ya. Nah pelan-pelan 1, 2, 3. Nah coba sendiri ya. Nah dirasain ya. Nah ya syukur alhamdulillah setelah kunjungan yang ketiga ini ya, udah mulai bisa digerakin, udah bisa diangkat. Ini kita maksimalkan lagi untuk terapi di bagian kakinya ya, biar cepat bisa lari maraton ya. Ya. Atas nama Bapak Muhammad Said. Bapak M. Said. Saya tinggal di Jalan Raden Saleh, Waihui, nomor 60, Lampung Selatan. Saya sekarang usianya umur 60 tahun. Pertama kita berobat itu adalah asam lambung. Untuk keluhan penyakit yang saya derita itu udah tahunan lah ya. Dalam pengobatan itu mungkin pengobatan Sinseling ini yang saya rasakan dalam penyembuhannya cepat. Ketiga dan keempat lah, itu yang udah terasa bahwa penyakit ini sudah membaik. Itu terima kasih ya kepada Sinseling yang telah mengobatin saya, di mana penyakit dalam ini yang saya derita alhamdulillah ya sudah mungkin mencapai sekitar 80%. Kira-kira yang merasa ada penyakit seperti saya, penyakit dalam asam lambung ataupun kantung kemih ataupun ginjal dan lain-lain, ya lebih bagus ya berobat ke Sinseling. Pengobatan Sinseling sangat baik. Dan metode yang saya pakai adalah totok saraf mahkota. Kenapa totok saraf mahkota? Karena pusat saraf adanya di mahkota atau di kepala. Dan dari mahkota itu ada jutaan bahkan miliaran saraf. Itu belum tentu sehat semua. Pasti ada yang bermasalah. Bisa ada yang lemah, ada yang mati, dan tugas kita adalah mengaktifkan kembali sel-sel saraf yang bermasalah tadi. Contohnya penyakit stroke. Stroke itu tidak bisa hanya minum obat atau minum herbal, karena ada kerusakan sel saraf. Jadi saraf yang bermasalah tadi kita totok. Contohnya kolesterol. Kolesterol tidak hanya minum herbal, tapi kita totok-totok juga di daerah mahkota bahkan sampai di punggung,
supaya saraf-saraf tadi lentur. Saraf yang tadinya kaku, tegang itu akan lentur kembali. Sebelum kita melakukan terapi totok saraf, kita biasanya akan menyemprotkan ginseng ke kepalanya. Fungsinya adalah untuk merelaksasi saraf-saraf kepala supaya rileks ya. Dan selain kita lakukan penontokan saraf, kita biasanya akan menyempurnakan terapi itu dengan herbal. Ini contoh herbalnya. Ya, jadi herbal kita ini perpaduan antara base product yang ada di Tiongkok dan base product yang ada di Indonesia. Dari situlah kita gabungkan inti dari herbal ini. Pokoknya herbal kita adalah herbal yang terbaik. Dan di Indonesia sendiri, di Nusantara ini, herbal kita itu bukan hanya ratusan, mungkin jutaan macam ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan herbal-herbal untuk kesehatan kita. Jadi tidak usah ragu untuk memilih herbal. Tentukan saja herbal pilihan yang ada di Indonesia ini. Sudah sangat terbukti kualitasnya. Terbaik dan nomor 1 di dunia. Jadi, apapun keluhan Anda, jangan khawatir. Silakan datang ke Sinseling. Insya Allah tuntas. Nama saya Titin Surtina. Saya punya keluhan penyakit saraf kejepit. Awal mulanya saya kira-kira tahun 2000 itu saya merasa pegal-pegal, tapi saya tidak dihiraukan. Lama-kelamaan saya tambah agak ini sakitnya gitu ya. Saya mulanya untuk mencoba tusuk jarum, udah kemana, udah ke rumah sakit, udah sama semuanya dicoba ya. Pas saya terakhir lihat berita di TV, saya iseng aja lewat TV. Pas gitu ada Sinseling, ya kami coba Sinseling itu. Udah saya rasakan emang ada perubahan gitu. Cuman udah dikasih tahu kalau bisa sampai 3 kali. Begitu pas kedua kalinya saya udah lebih enteng, udah terasa nyaman badan. Setelah itu karena saya mengurus suami lama ya, jadi saya baru sekarang ketemu lagi sini. Kondisi saya itu kalau jalan itu bukannya pincang, tapi rasanya pengen mencari bangku, pengen duduk, jatuh gitu sama badannya itu, pengen nggak bisa jalan lagi, nggak bisa melangkah lagi. Dan itu juga bukannya sakit, tapi sama pegalnya nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa. Tapi sampai saat ini saraf kejepit saya belum tahu awal mulanya dari mana. Saya terus karena ke dokter lah ya meronsen saya, udah diberitahu sama dokter bahwa saya saraf kejepit. Ya sedih juga karena saking pegelnya ya, nggak bandingannya gitu karena pegel sekali. Alhamdulillah saya setelahnya berobat ke Sinseling, saya ada perubahan. Sekarang alhamdulillah udah sehat. Kepada teman-teman atau tetangga yang punya penyakit apapun, silahkan datang ke Sinseling. Saya sekarang sudah sehat, sudah ada perubahan, sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Sinseling, ya, kami sudah sehat kembali. Saya Sinseling dari pengobatan Sinseling. Pengobatan Sinseling merupakan pengobatan yang menggunakan metode totok saraf mahkota dan herbal. Totok saraf mahkota adalah terapi dengan metode mengaktifkan saraf-saraf yang rusak ataupun yang mati dengan tekanan refleksi di titik-titik tertentu pada mahkota ataupun kepala kita, yang merupakan pusat ratusan ataupun jutaan sel saraf yang terkoneksi pada tubuh kita. Pada pengambilan titik-titik terapi, tidaklah sembarangan menekan ataupun merayap jauh. Ada pengukuran-pengukuran khusus yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika kita menterapi pada pasien yang mengalami
gejala migrain. Kita biasanya melakukan pengekangan pada titik saraf mahkota di area belakang, tengah, dan depan. Totok saraf mahkota sangat bagus untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti halnya darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Silakan datang dan rasakan khasiat pengobatan Sinseling. Seperti halnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, terapi totok saraf mahkota merupakan salah satu pilihan Anda untuk menjaga daya imun tubuh Anda dan kesehatan Anda. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Waram. Pak Waram? Iya. Dulu Bapak pernah berobat di Sinseling sini, Pak, ya? Betul. Dulu keluhannya apa, Pak? Saya dulu, kalau kata dokter bilangnya sih papelsi. Papelsi, ha? Jadi bangun tidur, langsung pada ininya sendiri gitu loh. Miring gitu ya? Sendiri, betul. Berapa lama sebelum Bapak berobat ke Sinseling? Sebelum berobat ke Sinseling, tadinya saya berobat di rumah sakit selama kurang lebih 3 minggu. Tapi selama kurang lebih 3 minggu itu perubahannya sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Terus di Sinseling berapa kali terapi, Pak? Saya dulu dua kali terapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, ya. Sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi, gimana gitu? Sampai sekarang belum pernah tidak kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Terus ini misi apa datang ke Sinseling lagi, mau berobat lagi atau bagaimana? Kebetulan nganterin saudara untuk berobat asma. Oh, asma ya, iya. Dengan Bapak siapa? Haryono. Haryono, mudah-mudahan sehat, Pak, ya. Sembuh juga ya dengan Pak Waram ya, mudah-mudahan. Ada pesan-pesan mungkin, Pak, untuk mungkin ada pemirsa ada punya keluhan-keluhan. Pemirsa yang ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang lain, silakan berkunjung aja ke pengobatan Sinseling. Mudah-mudahan insya Allah lah, kalau mau mencoba, insya Allah ada aja jalan untuk amin, amin. Harapan baru untuk pemulihan stroke, aktifkan kembali saraf Anda secara alami dengan terapi saraf mahkota. Sinseling memberikan sentuhan halus dengan hasil nyata. Ternyata, efektivitas terapi saraf mahkota terbukti akurat. Tapi setelah saya datang Sinse 1 kali 2 kali, alhamdulillah sembuh. Saya juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi 277. Alhamdulillah setelah kesini semua ada perubahan. Guna memberikan pengobatan yang paripurna, kami memberikan ramuan khas Sinseling untuk pengobatan dari dalam. Ramuan ini kami racik secara khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan masing-masing pasien. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sutrimo. Bapak Sutrimo. Dari mana, Pak? Dari Bandar Lampung aja. Keluhannya apa, Pak, yang dikeluhkan? Dulu pertama kali saya kena diabetes. Tapi waktu itu saya lihat di TV, ada wawancara itu katanya bisa mengobati diabetes. Cuman angan-angan ngomong sama istri saya mau berobat ke Sinseling biar sembuh diabetesnya. Pas tahun baru 2001 ini saya kena stroke di perjalanan, tapi stroke ringan. Tangan kanan sama mulut nggak bisa bicara. Nah, langsung dari Jawa saya langsung ke sini. Alhamdulillah dari itu penyakit itu nggak sampai nginep. Malam di rumah itu saya langsung berobat ke Sinseling. Ya, langsung berobat ke Sinseling, sembuh. Aku bilang bisa sembuh. Jadi saya jamin 100% stroke saya ini sembuh. Ya, sembuh ya sekarang. Terus tetangga saya kebetulan ada yang sakit, namanya Pak Firman. Ditanya, Pak D berobat di mana? Di Sinseling. Nah, dia langsung ke sini. Alhamdulillah dia juga udah sembuh. Banyak waktu itu dia sakit perut, asam lambung banyak. Dan ini sekarang nganter kakak dari saya, kakak kandung. Pak berobat berapa kali, Pak? Saya 1 kali stroke-nya. Karena diabetes, kadar gula tinggi, saya kesini lagi.
Waktu belum berobat itu 450 kadar gula. Ini kemarin obatnya habis, tak kontrol masih 300. Nah, sampai sekarang saya belum kontrol lagi. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak ke pemirsa? Saya pesankan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang seprofesi apa saya, supir apa-apa yang punya penyakit stroke atau diabetes, yang lain-lainnya, berobatan Sinselling ini. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah. Sesaat lagi, Jaksa Menyapa bersama Hagai Kainde dan Asi Euphoria. Halo, selamat malam Mang Cek Mirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan sebuah ruang dialog yang diinisiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Pal TV, tentunya menghadirkan edukasi hukum dan langsung dari narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, para jaksa, insan-insan adiaksa di seluruh Sumatera Selatan yang begitu antusias, begitu semangat untuk memberikan tentunya penyuluhan, penerangan hukum untuk seluruh masyarakat, seluruh pemirsa Pal TV. Dan malam hari ini masih bersama Hagai Kainde. Dan saya Sofera Manda yang akan menemani Mang Cek tentunya di Jaksa Menyapa episode kali ini. Episode kali ini kita masih mengenal lebih dekat dengan kondisi dari wilayah hukum di Optimor atau kota santri yang kita tahu ya. Ini luar biasa sekali bahwa ternyata di episode-episode sebelumnya ya kita tahu bahwa Optimor ini adalah lokasi atau letak geografisnya perlintasan. Betul. Jadi ini permasalahannya lebih kompleks, terus juga pasti banyak sekali ya. tantangan-tantangan dan hambatan di sini. Betul sekali. Dan tema spesial malam hari ini Mang Cek Mirsa Pal TV adalah capaian kinerja Kejaksaan Negeri Optimor tegaskan komitmen dalam penegakan hukum. Jadi sudah hadir di studio Pal TV orang nomor 1 di Kejaksaan Negeri Optimor, tidak lain tidak bukan Bapak Kajari is here. Selamat malam Pak Denny Sagita, Sarjana Hukum MH. Selamat malam, kabar baik. Salam sehat Pak Denny. Salam sehat. Terima kasih udah hadir di Pal TV. Ini jauh-jauh dari Optimor. Ya. Pastinya dalam program Jaksa Menyapa kita akan memberikan insight-insight dari Pak Kajari. Tapi sebelum kita masuk ke tema nih Pak Kajari, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sedikit profil lah, kilas balik dari perjalanan karir seorang Pak Kajari Optimor. Oke. Saya pertama kali daftar kejaksaan itu di Jakarta melalui Kejaksaan Agung. Lalu penempatan pertama saya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Lalu alhamdulillah setelah itu saya dapat kesempatan untuk pendidikan jaksa. Pendidikan jaksa, setelah saya mengikuti pendidikan jaksa, saya mulai tugas pertama saya di Gorontalo waktu itu. Di Gorontalo kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun di Gorontalo, kemudian saya mendapatkan mutasi di Jambi provinsi, di kota, tepatnya di Kejaksaan Negeri Kota Jambi. Kurang lebih hampir 5 tahun lah saya di Jambi. Oh, cukup lama ya Pak ya. 4 tahunan 8 bulan kurang lebih. Kemudian dari Jambi saya dapat kesempatan lagi promosi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Di Bandar Lampung kurang lebih saya melaksanakan tugas itu 1 tahun 10 bulan. Setelah dari Bandar Lampung kemudian dapat promosi lagi, dapat kesempatan lagi. Saya masuk di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Di Kota Bekasi kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Alhamdulillah setelah dari Bekasi saya dapat kesempatan untuk menjadi koordinator, naik eselonnya, penempatannya di Provinsi Banten, di Kejaksaan Tinggi Banten di Serang.
Lalu di sana kurang lebih 1 tahun saya di sana. Kemudian saya mendapatkan amanah untuk menjadi kajari pertama itu di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Lampung, Manggala, ya. Nah di sana kurang lebih 1 tahun 3 bulan, alhamdulillah. Kemudian mendapatkan kesempatan lagi promosi lagi di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Alhamdulillah saya dilantik oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu pada bulan Februari kalau nggak salah, bulan puasa itu saya dilantik. Alhamdulillah sampai sekarang, makanya ini lagi menyesuaikan antara Oku Timur dengan Tulang Bawang. Tapi Oku Timur lebih seru kayaknya. Lebih seru. Karena wilayahnya lebih luas ya. Lebih serunya in a good way atau in a bad way, Pak? Good dong pastinya. Good dong. Luar biasa. Dan anyway Pak Denny ini putra daerah dari Ya, saya lahir di Palembang, namun saya besar di Jakarta karena orang tua saya memang sudah hijrah ke Jakarta udah dari tahun 70-an. Gitu. Dan ini baru pertama kali masuk Sumatera Sumatera Selatan khususnya ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya dari dulu pengen, tapi belum kesampaian doanya baru sekarang. Sebelumnya cuma bagian-bagian selatan ya? Iya. Tulang Bawang. Berarti ini kajari kedua ya Pak Denny ya? Alhamdulillah kajari kedua. Luar biasa ya. Dan makin seru katanya kata Pak Kajari nih di Oku Timur ya. Mungkin terkait dengan keseharian seorang kepala Kejaksaan Negeri itu seperti apa sih? Saya rasa sama ya dengan mungkin di instansi lain, di dinas-dinas lain. Tentunya Kepala Kejaksaan Negeri itu kan memanajerial jajarannya. Seperti kita tahu bersama bahwa di Kejaksaan Negeri itu kan ada 6 bidang di bawahnya. Yang mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, ada Pitsus, Intel, Bidum, ada Datunnya juga. Jadi memang sekarang ini kita dituntut lebih melayani masyarakat lagi ya. Nah di bidang-bidang inilah nanti yang berurusan, ada yang bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat, baik penegakan hukum maupun ada pendampingan hukum dan lain sebagainya. Tapi pendampingan hukum mungkin lebih ke pemerintah, daerah, BUMD dan sebagainya. Kurang lebih itu. Baik. Nah, mungkin terkait dengan karena mungkin kurang lebih 3 bulan Pak Kajari baru di Oku Timur kurang ya. lebih 3 bulan. Apa nih kesan-kesan pertama ketika melihat kondisi hukum yang ada di Oku Timur ini sendiri, pemetaan dan lain-lain? Saya pertama masuk di Oku Timur, saya lihat ya dinamis ya, masyarakatnya juga heterogen karena di sana juga banyak pendatang, khususnya dari Jawa, dari Sulawesi saya lihat. Dan memang yang saya lihat-lihat searching gitu, lumbung padinya tuh memang ada di Oku Timur. Jadi salah satu support untuk pangan lah untuk wilayah Sumatera. Dan masyarakatnya ramah-ramah ya saya lihat. Ya tertib hukum juga lah, nggak semuanya. Bagus-bagus juga masyarakatnya ramah-ramah. Dan saya juga merasa nyaman sih. 3 bulan ini enjoy. Enjoy ya Pak ya? Oku Timur. Teman ya. Apa yang kira-kira bakal menjadi tantangan seorang Pak Kajari nih di wilayah Oku Timur sendiri? Pastinya dalam penegakan hukum ya. Tentunya bagaimana sekarang ini penegak hukum harus lebih dekat ke masyarakat, agar masyarakat juga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian kita juga dekat dengan pemerintah setempat, kabupaten, kita mendampingi kegiatan-kegiatan pemerintah agar berjalan efektif dan sesuai dengan target dan sasaran yang dituju, agar juga semua masyarakat Oku Timur khususnya semua terlayani. Paling tidak mungkin kehadiran saya di Oku Timur paling nggak berdampak baik lah untuk masyarakat Oku Timur khususnya, pemerintah kabupaten. Meninggalkan legacy yang luar biasa. Insya Allah, ya, insya Allah, insya Allah. Kalau kita bicara mengenai kejaksaan ini selalu bicara mengenai bekerja berbasis anggaran ya Pak ya. Ya, nah sejauh mana realisasi anggaran ini mendukung keberhasilan program kerja? Ya kalau terkait anggaran tentunya signifikan ya. Kan nggak mungkin juga
kita bekerja tanpa anggaran. Betul. Tapi bagaimana dengan keterbatasan anggaran ini tetap optimalisasi dalam pekerjaan itu tetap sasaran-sasaran yang dituju tetap tercapai. Walaupun di tengah efisiensi yang terjadi sekarang ini, ya, itu juga tidak menyurutkan kita juga. Paling enggak kita bisa berbuat semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman semua di jajarannya. I see. Walaupun menjadi tantangan tapi Ya. tidak boleh menghambat. Mas. Betul. Baik, mungkin bidang apa yang paling menonjol ini Pak Kajari dalam capaian kinerja di tahun belakang? Kalau menonjol hampir semua bidang ya. Semua ya. Hampir semua bidang. Karena masing-masing bidang ini kan masih punya kewenangan masing-masing ya, Betul. punya style tersendiri. Pitsus dengan tipikornya, Intel dengan pengamanan penggalangannya, Datur dengan pendampingannya. Jadi masing-masing, alhamdulillah saya dibantu dengan para kasih yang memang mumpuni ya di bidangnya. Kemudian beberapa kasubsi juga yang sudah biasa menangani permasalahan-permasalahan di bidangnya masing-masing. Saya rasa semuanya oke semua. Dan dampaknya juga bisa kita lihat dengan adanya beberapa penghargaan kemudian dari pemerintah kabupaten ya, khususnya yang mereka pernah sampaikan ke kita bahwa beberapa OPD merasa terbantu dengan Ya, mungkin agak terdengar klise kalau kita bilang bahwa sebuah kabupaten kota itu tidak ada masalah, Pak. Iya. Once you came to Martapura, apa yang pertama dilihat? Concern apa yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya ya, tentunya infrastruktur ya. Baik. Infrastruktur itu menjadi utama karena saya lihat sekarang kan masa pembenahannya. Namun beberapa proyek-proyek strategis nasional, proyek strategis daerah semuanya. Nah ini memang harus butuh percepatan. Karena ada beberapa kendala ya. Kalau infrastrukturnya nggak baik, tentunya akan terjadi keterlambatan dan macam-macam ya. Sementara yang saya rasakan dalam waktu yang masih 3 bulan ini, itu sih infrastrukturnya harus oke dulu. Harus digercepin gitu ya? Harus digercepin karena banyak pembangunan semacam kayak pengairannya, irigasi dan segala macam. Itu harus cepat kita push, kita dorong supaya itu juga membantu masyarakat. Berarti sedang ada ini pembangunan proyek strategis daerah nggak di? Ada, kalau strategis daerah ada. Dan dilakukan pendampingan pasti ya? Iya pastinya kita kawal sampai tuntas ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua, segmen ketiga bersama dengan Pak Kajari dari Oko Timur, Aceh Bice, jangan kemana-mana.
Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Baik pemirsa, masih bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa 2026. Kita masih bersama dengan one and only Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur yang memegang nahkoda. Ini akan dibawa arah yang kemana nih Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dan juga tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol, izin ini Pak Kajari kita ngobrol kembali. Tapi sebelum kita masuk ke tema, boleh dong di-spill capaian kinerja di 2025 seperti apa? Oke, makasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Dapat saya sampaikan terkait capaian pada bidang Pitsus ya, yang mana tahun 2018 sampai 2023 tindak pidana khusus Oku Timur melakukan penyelamatan keuangan negara dengan penyetoran uang pengganti perkara pengelolaan dana hibah PMI Oku Timur itu sebesar 589,436 juta. Kemudian di 2024 tindak pidana khusus Kejari Oku Timur juga berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar 2.477,53,312 rupiah. Lalu pada tahun 2025 yang belum lama kemarin Kejari Oku Timur melalui bidang Pitsus
berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp628.300.000. Riwayat penyelidikan dan penyidikan Pitsus Kejaksaan Negeri Lombok Timur 2024 itu lidik ada 5, dik kita 1. 2025 lidik kita ada 8, dik kita ada 1. Kemudian di 2026 ini penyelidikan kita ada 2, dik penyidikan kita ada 1. Mungkin itu, Mbak, untuk bidang Pitsus. Baik. Kemudian untuk di Datur, kontribusi bidang Datur terhadap pelayanan publik 2024 berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 1.041.745.000 kurang lebih. 2025 berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 188 juta,637.083. Adapun kegiatan Datun terrealisasi melebihi target, yaitu pertimbangan hukum, pendampingan hukum atau bantuan hukum. Target 6 realisasi 47, artinya sekitar 784%. Lalu pendampingan dana desa targetnya 4, realisasi 17, kurang lebih 125%. Perkara Datun target 1, realisasi 1, artinya 100% sana. Halo JPN target 12, realisasi 19, 158,4%. Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis, nah ini yang sangat penting, itu target 12, realisasi 23, sehingga 192%. Oke. Itu kan. Ini pencapaian yang luar biasa ya Pak ya, di sepanjang tahun 2025. Dan kita sudah memasuki 1 semester, kurang lebih di 2026, tentu pasti banyak target-target kinerja yang harus kita kejar gitu ya. Tapi saya tidak mau ke sana Pak, karena di 2026 ini PR kita semakin banyak. Terkait tentang proyek strategis MBG, optimalisasi lahan, cetak sawah, belum lagi proyek strategis daerah yang harus tetap kita kawal, melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih cara dan juga trik mungkin dari Pak Kajari sendiri untuk menjaga harmoni ini akan tetap berjalan dengan baik? Tentunya pertama kita pahami dulu aturannya seperti apa. Aturan seperti apa, kemudian bagaimana cara kita membantu kegiatan-kegiatan tersebut tepat sasaran. Di situ kan ada indikator-indikatornya, apa saja langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Teman-teman di Kejaksaan Negeri Lombok Timur intens berkomunikasi dengan teman-teman pemerintah kabupaten, sehingga di situ juga kan tidak hanya antara kita dengan Pemkab, juga ada stakeholder lain. Nah disitulah kita menyatukan suara, langkah-langkah apa yang sehingga kita bisa mencapai target sasaran pada masyarakat. Nah, ini yang sering teman-teman di Kejaksaan Negeri Lombok Timur intens lakukan, rapat dan koordinasi, sehingga actionnya tepat sasaran. Itu sementara, Mbak. Kita tahu bahwa proyek-proyek strategis ini, khususnya ya optimalisasi lahan, cetak sawah, MBG dan lain sebagainya, ini pasti di mana ada kesempatan, makin banyak kesempatannya, makin banyak kemungkinan penyelewengan itu terjadi. Ya Pak ya, tindak pidana itu terjadi. Apa yang Bapak sampaikan dan Bapak warning terkait tentang mungkin pimpinan daerah, baik itu sampai ke desa? Ini kan proyek pemerintah ya, pemerintah pusat. Tentunya di situ kita jelaskan aturan-aturannya. Kemudian tentunya tentu ada pendekatan-pendekatan yang mengedukasi mereka bahwa aturannya seperti ini, yang harus kita lakukan seperti ini. Dan fungsi kontrolnya kan nggak ada di sana, kan bukan hanya kejaksaan yang mengawasi, tapi tentunya kan instansi lain juga mengawasi. Jadi memang ini hal yang cukup berat, artinya tugas kita bersama bukan hanya dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, tentunya beberapa teman-teman instansi lain juga harus bekerja keras untuk ini, sehingga masyarakat bisa memahami aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Saya rasa nggak ada kendala kalau itu ya. Saya rasa
tinggal semangat dari teman-teman semua aja laksanakan. Karena sinergi yang dilaksanakan itu baik ya, dengan lintas sektoral dan lain sebagainya. Betul. Dan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, mungkin di seluruh kabupaten kota permasalahannya itu terkait tentang narkoba. Apalagi kita tahu Timur ini adalah perlintasan. Tadi Bapak juga sempat mention bahwa banyak warga-warga atau masyarakat yang datangan dari Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya. Ini pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan dan daerah-daerah trans. Nah, ini bagaimana nih permasalahannya, Pak? Kondisinya seperti apa? Tentunya semua masyarakat maupun pemerintah tidak mentolerir adanya pelanggaran terhadap narkotika ya, peredaran dan sebagainya. Namun bidang PIDUM khususnya telah artinya mencoba untuk melakukan pencegahannya, pencegahan juga. Kemudian kita juga ada restoratif justice terkait pelanggaran narkotika itu. Jadi ada penyelesaian perkara yang dilakukan oleh kita, Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Kemudian tentunya ada sosialisasi terkait penerapan KUHP dan KUHP baru. Kemudian apa nih langkahnya? Di Intel itu ada bekerja sama dengan PIDUM itu ke sekolah-sekolah mengedukasi bahwa bahaya dari narkotika itu seperti itu. Karena memang awalnya anak-anak Gen Z ini kan yang agak yang menjadi rentan ya. Karena pergaulan dan lingkungan mungkin. Ini yang kita edukasi melalui Intel dan PIDUM untuk selalu rutin turun ke masyarakat sampai masyarakat lapisan yang bawah untuk bersosialisasi, kemudian untuk mengingatkan bahwa melakukan penerangan hukum ya Pak ya. Bahaya narkotika ini memang sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Betul sekali. Itu harus kita sampai detik ini kita galakkan terus itu. Kita berusaha untuk supaya menekan angka peredaran dan penyebaran. Sepakat. Dan ini juga salah satunya pemirsa, Jaksa Menyapa ini adalah salah satu program dari intelijen ya Pak ya, untuk melakukan penerangan hukum. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kajari ada Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terus juga dengan berbagai macam banyaknya program-program strategis daerah, program strategis nasional terkait tentang MBG itu yang membangun dari desa, itu ada Jaksa Jaga Desa ya Pak ya. Kalau Jaksa ke Puskesmas itu namanya Jaksa Masuk Angin, Pak. Masuk angin. Ke tukang urut juga bisa sih. Betul. Ya. Nah, seorang pimpinan pastinya bertanggung jawab juga Pak ya dari sisi kita sebagai aparat penegak hukum untuk merawat kepercayaan publik ataupun merawat public trust. Nah, ini strateginya seperti apa? Apa pesan-pesan yang mungkin selalu digaungkan kepada jajaran kasih dan jaksa di sana? Tentunya yang tidak bisa ditawar-menawar adalah keprofesionalan dalam pelaksanaan tugas. Kita juga membuka hotline laporan pengaduan apabila ada anggota kita, jajaran kita yang tidak profesional di lapangan. Kita juga datun tentunya di lapangan, konsultasi hukum itu juga silakan. Yang apa yang mau dilaporkan, kemudian kalau ada anggota kita yang nggak profesional tentunya pasti ada tindakan dari kita. Dan setiap dalam kesempatan saya melakukan pengarahan rapat atau mana, selalu saya ingatkan mereka teman-teman untuk semaksimal mungkin bekerja dan profesional dalam pelaksanaan tugas. Itu yang selalu kita ingatkan. Profesional dan integritas pastinya. Iya. Selalu dijaga ya. Dan ini menjadi tantangan ketika dalam prakteknya menghadapi kasus-kasus yang menjadi sorotan publik ataupun kasus-kasus yang melibatkan nama-nama besar nih, Pak Kajari. Ketika teori disandingkan dengan praktek ini agak cukup challenging ya. Nah, ini apakah sudah berpengalaman Pak Kajari mungkin di daerah-daerah sebelumnya? Boleh diceritakan sedikit? Ya, yang pertama adalah jaksa ini kan manusia juga ya. Betul. Tentunya memang mungkin ada di satu titik yang bisa dalam tanda kutip akan tergoda. Tapi tentunya harusnya diniatkan dari awal ya. Kalau memang niat kita untuk jalannya lurus ya, saya rasa
nggak akan berani melakukan penyimpangan. Dan alhamdulillah sejauh ini jaksa-jaksa di Ogo Timur berintegritas ya. Mereka dalam penanganan perkara juga profesional. Betul. Dan bagaimana saya sebagai pimpinan kepala Kejaksaan Negeri, saya juga wajib memberikan contoh yang baik kepada mereka. Saya rasa kita harus tunjukkan ke mereka bahwa kitanya dulu yang profesional, sehingga mereka juga nggak berani untuk berbuat hal-hal yang nggak baik. Saya rasa itu ya. Betul. Jadi ini definisi sesungguhnya dari seorang Kajari sebagai role model pastinya Pak. Ya, tentunya. Baik, luar biasa. Action speak louder than words. Wah, itu luar biasa. Tapi nampaknya memang itu adalah definisi dari Pak Kajari ya, karena sepertinya Pak Kajari ini orang yang tenang ya. Tenang ya. Orang yang tenang. Tapi kita tidak tahu ritme kerjanya seperti apa setenang ini kan. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Yap. Ada Tiko Komik seperti biasa dan pastinya kelucuan pasti bakal meningkat terus. Iya. Aku ingat kau ni wong Kombreng Oh hebo, kan aku ni wong Palembang demi Allah. Tun, Raisa cantik tak? Merdu. Ikan itu kenyang, anak aku Kak lapar Kak. Satu-satunya kata bahasa Inggris yang sering aku dengar, yalah cancel. Kenalin, nama aku Bamat. Aku yang punya Pal TV. Pak Jo pergi pacak balik Brejo. Menurut saya ini udah nggak relevan. Karena sekarang di Pak Jo, pergi bela Brejo, baliknya udah pacak. Macet nian Bapak Ibu. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Segmen ketiga pemirsa Jaksa Menyapa hadir untuk Anda. Tentunya kami terus semangat untuk memberikan literasi dan juga penerangan hukum terkait tentang kondisi di wilayah hukum Sumatera Selatan. Betul, masih dengan pimpinan dari Kejaksaan Negeri Wilayah Oku Timur. Kita sudah membahas banyak hal terkait capaian kinerja dan juga peran kejaksaan dari masing-masing bidang yang begitu sentral dan dekat kepada masyarakat. Izin Pak Kajari kita lanjut ngobrol lagi. Dengan begitu luar biasa yang capaian kinerja di 2025. Ini menjadi acuan dan juga tantangan pastinya di 2026 ini untuk bisa meraih yang lebih baik lagi pastinya. Lebih banyak lagi melakukan penyelamatan uang negara. Lebih banyak lagi kontribusi kepada daerah. Strategi apa nih yang selalu dilakukan khususnya di tahun ini untuk mendorong semua jaksa lebih giat lagi Pak di tengah efisiensi yang sedang ada ini? Iya, tentunya tadi yang saya sampaikan tadi adalah profesionalitas, kemudian integritas, tentunya transparansi itu penting ya. Transparansi itu penting, sehingga dalam pelaksanaan tugas tepat sasaran dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya rasa teman-teman visinya sama dengan kita semua, artinya penegakan hukum tetap berjalan, tetap dilakukan dengan humanis dan masyarakat terlayani. Itu saja. Kalau terkait WBK, WBM itu Kak? Ya, WBK, WBM memang kita lagi berusaha terus untuk bisa mencapai WBK. Teman-teman semua bekerja keras. Ya memang tidak mudah itu, untuk adalah tantangan untuk kita, tapi kita optimis mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi itu bisa kita raih. Optimis ya Pak ya? Optimis selalu. Luar biasa ya. Baik, tadi sempat di segmen pertama Pak Kajari mention bahwa salah satu concern utama adalah terkait tentang infrastruktur ya Pak ya di Kabupaten Oku Timur. Tapi kan ini kita harus melihat hulu dan hilirnya. Permasalahannya ini efisiensi di mana-mana. Anggaran Pemkab tidak sekuat itu untuk kita percepatan infrastruktur. Tapi pasti dengan concern yang Bapak punya, Bapak kan pasti sudah mapping ya. Ini permasalahannya A, solusinya apa? Itu yang harus laras ya Pak ya. Nah, dengan efisiensi ini dan concern Bapak dengan terkait infrastruktur, apa yang menjadi inovasi ataupun terobosan? Ataukah kita akan hadir di peningkatan anggaran, PAD maksud saya, dan lain sebagainya? Oke, saya coba jawab ya. Kalau terkait teknis dan sebagaimana yang tadi Mbak sampaikan, kita belum punya kewenangan sampai ke sana. Namun tugas Kejaksaan Negeri Oku Timur adalah mengawal, mendampingi, kemudian memberikan masukan-masukan sehingga dalam pelaksanaan itu tepat sasarannya. Tapi kalau terkait masalah anggaran dan segala macam belum sampai ke sana ranah kita. Tapi tentunya kontribusi kita, advice kita adalah saran dan kemudian pengawalan sehingga apa yang teman-teman instansi lain lakukan itu bisa maksimal. Itu aja yang bisa kita lakukan saat ini. Baik, berarti saat ini cukup menyarankan saja ya? Iya, Cukup karena menyarankan kita saja. nggak punya kewenangan untuk Tapi bisa. Ya, kita coba lah ya. Iya, Kita mengingatkan ke teman-teman depan. karena supaya sampai kepada sasaran yang tepat. Betul. Kalau sinergi mungkin Pak Kajari Pasti. dengan pemerintah daerah bentuknya seperti apa nih? Ya. Ataupun mungkin dengan APHP lain boleh Iya, di-spill? kalau sinergi kita bagus ya seperti saat ini dengan sesama APH, kemudian dengan pemerintah kabupaten. Dan berkelanjutan sampai saat ini sinergi kita, artinya kita juga tidak sungkan terlibat dalam saran-saran rapat-rapat terkait program-program pemerintah kabupaten. Artinya teman-teman semua di Oku Timur semangatlah untuk membantu untuk membangun Oku Timur bersama ya Pak Kajari ya. Pemerintah kabupaten. Baik, nah selain penindakan, peran kejaksaan ataupun Kejari juga bicara soal pelayanan publik pastinya ya. Apa inovasi yang mungkin dilakukan nih Pak Kajari di tahun ini untuk meningkatkan kembali ataupun mempermudah masyarakat lah
Ya, kalau inovasi sudah kita lakukan ya, untuk terutama pencegahan dan segala macam. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan juga. Kemudian melalui pendampingan Datur dan Intel kerjasama, kemudian advice lain yang kita sampaikan di pemerintah kabupaten, saya rasa sudah berusaha untuk maksimal ya. Kita lakukan adalah salah satunya jaksa bersama masyarakat, kemudian kopi koran, konsultasi hukum, sehingga itu membuka komunikasi antara kita dengan masyarakat di wilayah Oku Timur. Baik. Nah, termasuk mungkin tadi di era sekarang ini seringkali digaungkan reformasi birokrasi ya, Pak Kajari ya. Implementasi nyata di internal Kejari Oku Timur ini seperti apa terkait ini? Sorry, gimana? Reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi ya tentunya profesionalitas dalam bekerja ya, reformasi. Dengan keterbatasan yang ada, kita mencoba untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja, artinya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan masing-masing bidang. Mungkin nanti kalau kita jabarkan lebih panjang lagi tuh. Panjang ya. Betul. Itu pasti banyak terkait dengan beberapa hal ini ya. Betul. Baik. Nah, kadang masyarakat sebagian lah Pak ya, masyarakat ataupun di era sekarang netizen ya, kadang mereka bersifat skeptis juga terkait dengan penindakan ataupun penuntutan yang dilakukan kejaksaan terkait mungkin tindak pidana khusus ataupun tindak pidana umum yang menjadi sorotan masyarakat. Kadang ada yang merasa ini kok korupsi tapi dituntut cuma 1 tahun, ya kan? Ada yang juga mungkin ya dari pihak terdakwa atau tersangka merasa terlalu berat, ya kan? Pasti ada pro dan kontra. Nah, seperti apa ini kita sebagai APH menanggapi hal ini, Pak? Tentunya setiap penanganan perkara, baik itu PIDUM maupun PIDSUS, tentu ada yang puas dan tidak puas. Tapi aturannya kan sudah jelas mengatur ancaman, kemudian tuntutan dan sebagaimana. Jadi saya rasa kita profesional saja, sesuai dengan aturan. Ya kita nggak bisa mengakomodir. Pasti ada yang merasa nyaman dan tidak nyaman, merasa puas dan tidak puas. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita berusaha seprofesional mungkin sesuai dengan aturan yang ada karena sudah diatur semua itu. Kita nggak bisa keluar dari situ. Dan itu menjadi salah satu resiko ya Pak ya. Iya, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Tapi demi satu tujuan kita memberikan rasa adil untuk masyarakat dan juga insan adiaksa Pak Kajari juga selalu pasti pimpinan kita juga pasti selalu memastikan bahwa insan adiaksa harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Betul. Karena insan adiaksa ini sudah bertransformasi Mas Aga untuk menjadi lebih humanis dengan adanya upaya-upaya hukum ya Pak ya, di KUHP terbaru ini ada upaya hukum pengakuan bersalah. Ini luar biasa sekali bahwa ternyata insan adiaksa, pimpinan juga pasti sudah mengetahui permasalahan di daerah dan anggaran-anggaran inilah salah satu bukti nyata bahwa humanis ini memang bukan hanya sekedar slogan. Tapi juga ini adalah bukti nyata, ya Pak ya. Nah, baik, mungkin terkait ini Pak di segmen ketiga ini kita ngomongin tentang tadi inovasi ya. Apa sih target dan juga prioritas kinerja dari Kejaksaan Negeri Oku Timur ke depan Pak? Selama 2026 ini mungkin di 2027 atau mungkin ada legasi yang akan Bapak tinggalkan di Kejaksaan Negeri Oku Timur ini Pak? Ya, oke, saya coba jawab ya. Tentunya kami berfokus pada peningkatan kualitas penanganan perkara agar lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam kami juga mengoptimalkan pemulihan aset, khususnya dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi, mendorong penerapan restoratif justice, agar permasalahan penyelesaian perkara bisa lebih humanis dan berkeadilan.
Tidak kalah penting juga kami memperkuat pelayanan publik berbasis digital supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan peran intelijen melalui penyuluhan hukum dan lain sebagainya tadi. Tentunya Kejaksaan Negeri Oku Timur satu komando dengan arahan Bapak Jaksa Agung, di mana poin penting pembangunan Kejaksaan 2025-2029 itu fokus pada RPJMN dan RPJPN selaras dengan perencanaan pembangunan pemerintah nasional. Kejaksaan memperkuat sistem penuntutan tunggal dan sebagainya. Satu, dukungan pemerintah, efisiensi, kemudian penguatan institusi salah satunya, dan termasuk juga peningkatan kapasitas SDM dan sebagainya. Saya rasa itu sementara ya. Baik. Dan kita akan terus berkoordinasi, terus berinovasi ya tentunya ya Pak ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Oku Timur. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri episode kali ini Pak, mungkin ada sedikit closing statement, pesan ataupun himbauan untuk masyarakat Oku Timur, silakan. Iya, tentunya harapan kami sebagai APH pada semua masyarakat Oku Timur, paling tidak apa yang sudah terbangun sampai saat ini di Oku Timur, tentunya itu bukan hal yang mudah dan singkat. Tetap kita sama-sama semangat membangun Oku Timur, jauhi permasalahan hukum, kemudian support pemerintah kabupaten, support perangkat daerahnya, agar pembangunan di sana lebih maju lagi sampai ke masyarakat pedalaman, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dapat berjalan. Itu aja. Baik, luar biasa. Banyak demo nggak sih Pak di Oku Timur tuh Pak? Kalau Oku Timur cukup kondusif ya. Cukup kondusif ya malah ya, ada banyak ya. Mungkin beberapa wilayah lain ya. Betul. Saya rasa Oku Timur enggak begitu keras lah ya. Mungkin ini yang salah satunya bikin nyaman ya Pak di Oku Timur ya. Ya, tentunya itu. Makannya enak. Makanannya enak ya Pak. Pindang senang Bapak? Senang. Karena asli Palembang. Oh iya, asli benar Palembang. juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Kajari sudah hadir di PAL TV. Ya. Terima kasih. Iya, luar biasa kalau di ladang ada sumur. Mana cakep ya? Iya, bolehlah kita menumpang mandi. Ya kan? Sukses selalu Pak Kajari Oku Timur. Selalu semangat untuk mengabdi. Wow. Terima kasih sekali lagi Pak Denny dan juga Bang CBC bersama PAL TV. Ya, terima kasih para penonton. Dan nantikan episode Jaksa Menyapa 2026 berikutnya. Tentunya itulah tadi bersama dengan orang nomor 1 di Kejari Oku Timur. Kita mengenal, kita mengetahui peran masing-masing bidang di bawah pimpinan beliau begitu luar biasa untuk lebih semangat, lebih antusias lagi memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat Oku Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya HGK Dan saya Seferi Manda tentunya bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur, Bapak Denny Sagita SHMH. Terima kasih Bapak. Jaksa Menyapa untuk Anda. Sampai jumpa dan salam humanis.
kembali, saya Vero Sugarti Putri, kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terabas Lab! Gas! Terabas baik! Ada 3 komik seperti biasa dan pastinya kelucuan pasti bakal meningkat terus. Iya. Aku ingat kau ni wong kombreng Oh hebo, kan aku ni wong Palembang demi Allah. Tun, Raisa cantik tak? Merdu. Ikan itu kenyang, anak aku Kak lapar Kak. Satu-satunya kata bahasa Inggris yang sering aku dengar, yalah cancel. Kenalin, nama aku Bamat. Aku yang punya PAL TV. Pak Jo pergi pacak balik Brejo. Menurut saya ini udah nggak relevan. Karena sekarang di Pak Jo, pergi bela Brejo, baliknya udah pacak. Macet nian Bapak Ibu. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becek. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 Pal TV memang punya kita。Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi
Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming.
Alhamdulillah kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemi, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Chenia. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di waktu tepat dan Assalamualaikum Cek Bicek, bertemu lagi dengan aku Cek Nia di acara Grebek. Yang juga berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam kabar berita sudah kami siapkan, khususnya di layar TV kita sekali. Inilah Grebek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di waktu tepat dan Kita masuk ke kabar pertama. Dipicu permasalahan utang piutang, dua warga di Dusun 2 Desa Penyandengan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terlibat duel maut yang mengakibatkan si wong meninggal dunia sama si koknya ngalami luka berat. Peristiwa duel maut terjadi di Dusun 2 Desa Penyandengan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang menyebabkan si wong meninggal dunia sama si lainnya luka berat. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhlis, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian berawal dari permasalahan utang piutang sebesar Rp100.000 yang kemudian berkembang jadi duel 1 lawan 1. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan korban bernama Ansri Purwadi, 25 tahun, warga desa Sudi Mampir dinyatakan meninggal dunia akibat luka tujah di bagian dada. Sementara itu lawan duelnya, Wawi, 50 tahun, warga desa Penyandengan mengalami luka berat yang ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Muhammad Husin Palembang. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh kronologi sama fakta di balik peristiwa tersebut. Ahmad Romawi, PAL TV. Si lanang ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di leher. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan tersangka yang ternyata merupakan tetangga dengan korban. Warga Dusun 4 Desa Bumikawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Kumbring Ulu, digegerkan dengan penemuan lanang bernama Rahan Randi, 31 tahun, yang tewas bersimbah darah dengan luka bacok di bagian leher pada Minggu dini hari. Sesudah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap pelaku yang diketahui bernama Herdinata, 29 tahun, yang merupakan tetangga dekat korban. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Lengkiti didampingi pihak keluarga sama kepala desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa ini berawal pas korban meminjam handphone punya pelaku untuk mengaktifkan akun Dana. Pas handphone tersebut belum dibalik ke, pelaku mencari korban sama terlibat cekcok yang berujung pada aksi pembacokan. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri sama bersembunyi di kawasan kebun karet sebelum akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pelaku ini sempat nanya, balikan handphone tadi yang dipinjam. Nah kemudian si korban dengan menjawab seadanya, dia jawab, nah ngapa kau katanya. Nah apa kau katanya. Terus dia setelah itu karena posisi dia sudah habis
ngocek mangga di depan rumah dia, dan ada barang bukti mangga itu. Kemudian tanpa sengaja kan karena refleks tuh pisaunya kan dibawa tuh, ditanyakan seperti itu dia langsung panas. Nah, apa handphone aku dalam perasaan si pelaku, kok handphone aku tuh dijawab seperti itu kan, padahal dia menanyakan di mana handphone. Mak ini pelaku sudah diamankan di Polres Oku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara di pucuk 10 tahun. Yunin Yuniki, PAL TV. Polisi bersama tim dokter forensik Polda Sumatera Selatan melakukan pembongkaran makam sama otopsi terhadap jenazah korban maling kopi yang diduga meninggal akibat diamuk massa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Satreskrim Polres Ogan, Komering Ulu Selatan bersama tim dokter forensik Bidokes Polda Sumatera Selatan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam sebagai bagian dari proses otopsi terhadap jenazah korban inisial EA. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian. Sesudah penyidik menemukan sejumlah kejanggalan jeruk kasus yang sebelumnya dikabarkan sebagai peristiwa amuk massa di kawasan kebun kopi Desa Kota Aman, Kecamatan Buai Runjung pada 24 April 2026. Proses ekshumasi ini jadi langkah penting, juru melengkapi alat bukti sama memperkuat konstruksi hukum perkara yang ini sudah menetapkan sejumlah tersangka. Sebelumnya, kasus ini berkembang di masyarakat sebagai aksi main hakim dewe terhadap terduga maling kopi. Namun juru perkembangannya, penyidik menyatakan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang diduga direkayasa untuk mengabur ke fakta sebenarnya. Polisi juga menetapkan 2 tersangka masing-masing inisial J, warga desa Sugiwara Samode. Untuk tersangka J, sudah diamankan sejak 23 Mei lewat, sedangkan tersangka D masih juru pembebasan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pembunuhan atau pengeroyokan dengan ancaman pidana berat sesuai ketentuan KUHP. Ketika di awal pertama kali kegiatan penyidikan dilakukan oleh Satreskrim Polres Oku Selatan, diduga awal ini kait dengan masalah pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang atau banyak massa, pengeroyokan massa. Namun seiring berjalannya penyidikan ini ternyata dilakukan oleh 2 orang saja. Nah, oleh karena itu untuk menentukan lagi penyebab kematiannya apa, kita perlu melakukan ekshumasi ini. Ini tentunya dari Bidokes Polda Sumatera Selatan dan juga didukung oleh kedokteran dari Universitas Sriwijaya. Sri Fitriana, PAL TV. Polda Sumsel bongkar jaringan aktivasi email ilegal. Abis ini mantep di grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan oh ini peningan kepala aku tak menyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini.
Bingung. Ini nah, ayo ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
lapor ke markas untuk lapor di waktu tempat dan Bekasi mancing bica emang saya mantap di Grebek. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi IMEI yang dilakukan oleh jaringan terorganisir yang dari pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, sama Bagus Ranawijaya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi internasional Mobile Equipment Identity atau IMEI yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Juru pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, Imam Supriyanto, sama Bagus Ranawijaya. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti diantaranya 12 unit HP yang 9 diantaranya HP iPhone. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, AKBP Listiono, mengungkapkan para tersangka ini melakukan rekayasa data elektronik dengan memanfaatkan identitas WNA untuk digunakan juru proses registrasi IMEI pada sistem operator telekomunikasi di Indonesia. Untuk peran masing-masing tersangka, yakni ada yang menyediakan data, melakukan pengeditan barcode IMEI, sampai memasarkan layanan aktivasi perangkat ke pelanggan. Modus operandi ini adalah tersangka melakukan aktivasi IMEI turis melalui website myretail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider Tri dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode IMEI turis editan. Dari kegiatan tersebut hasil lidik dan upaya-upaya kepolisian dari tim cyber tadi mengamankan beberapa tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi sama Transaksi Elektronik atau ITE, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Heru Wahyudi, PAL TV. Juru kurun waktu 24 jam, Unit Reskrim Polsek Seberang Ludo Palembang berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan mengamankan 3 orang tersangka yang terlibat dalam aksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Seberang Ludo Palembang menunjukkan respon cepat juru memberantas tindak kriminalitas. Yang mana juru kurun waktu 1 kali 24 jam, petugas berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan ngaman ke 3 orang tersangka yang terlibat juru aksi tersebut. Kapolsek Seberang Ludo Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, pengungkapan pertama anggotanya yakni maling seng aluminium di area pemakaman yang berada di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ludo Palembang. Juru kasus ini diamankan 2 orang tersangka yakni Rohman, warga Lorong Sentosa, sama M. Irhas alias Alex, warga Lorong Merdeka. Keduanya merupakan warga Kecamatan Seberang Ludo Palembang. Selain itu, di hari yang sama, anggotanya juga mengungkap kasus maling outdoor pendingin ruangan atau AC punya warga Paras Jaya dengan ngamankan tersangka bernama Ari Wijaya. Ditambah ke Kapolsek, keberhasilan mengungkap 2 kasus juru waktu singkat ini menjadi bukti komitmen Polsek Seberang Ludo Palembang juru menjaga keamanan sama ketertiban masyarakat dari tindak kejahatan. 600 2 kali. Kami Polsek Seberang Ludo 2 ungkap kasus pencurian dalam pemberatan langsung 2 kasus, yaitu 1 kasus di TKP di 14 Ulu dan 1 lagi di Paras Jaya, masuknya Kelurahan 16 Ulu. 2 tersangka mencuri seng di pemakaman keluarga. Pelaku merusak atau menghancurkan dinding
pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman, membuka seng serta mengambil rangka besi. Kerugian sebesar 25 juta. Untuk menanggung jawab ke perbuatannya, ketiga tersangka ini dijebloskan ke sel tahanan Polsek Seberang Ludo Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, mata bayi di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Boka saya Cek Bicek masih mantep di Grebek. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap siko warga lanjut usia bernama Tohari yang dilaporkan hilang di Desa Kosgoro, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap siko warga lanjut usia bernama Tohari yang dilaporkan hilang di Desa Kosgoro, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas.
Pencarian ini merupakan pencarian hari kedua oleh tim SAR gabungan dengan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang dianggap berpotensi jadi lokasi keberadaan korban. Pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode SAR Hasty Search atau pencarian cepat tahap awal dengan melibatkan personel dari Basarnas Kantor SAR Palembang, unsur TNI sama Polri, serta perangkat desa sama masyarakat setempat. Sebelumnya dari informasi yang didapat, pada minggu lewat sekira jam 5 sore, Yai Tohari berpamitan sama bininya nak ke kebun yang berada tak jauh dari rumahnya. Tapi sesudah beberapa waktu, Yai Tohari tak kunjung balik sehingga dilakukan pencarian. Heru Wahyudi, PAL TV. Diduga akibat korsleting listrik, sikok pohon sawit di halaman SD Negeri 1 Perjaya Oku Timur Temotong. Kejadian ini menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kemotongan terjadi di area halaman SD Negeri 1 Perjaya Desa Perjaya, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Ogan, Kumbring Ulu Timur. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting pada jaringan listrik di sekitar pohon sawit. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sejumlah wilayah sempat dipidamkan untuk mencegah resiko yang lebih besar. Sesudah mendapat laporan, petugas pemadam kemotongan segera datang ke lokasi sama melakukan upaya pemadaman. Sekira jam 9 dalu, api berhasil dipidamkan sama situasi dinyatakan aman terkendali. Tadi di kantor ditelepon sama warga bahwa laporkan ada terjadi kebakaran pohon sawit yang dikarenakan konsleting listrik. Laporan tersebut diperkirakan tadi sekitar jam 21:10. Kita langsung ke TKP. Kita habis selesai dari memadamkan kebakaran rumah di Kota Baru Selatan tadi. Pemadaman kita sempat pakai mobil bangwir ya sama anggota karena posisinya tinggi kan, kita pakai agak tekanan tinggi ya. Pihak PLN ULP Martapura menyayangkan kejadian tersebut sama menjadi kenyal sebagai pengingat pentingnya menjaga jarak aman dengan jaringan listrik demi keselamatan bersama. Sebenarnya aturan jarak aman tanam tumbuh sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada menetapkan ruang bebas ataupun jarak aman itu radius 3 meter kiri kanan atas dan bawah. Jadi minimal jarak radius 3 meter ini memang tidak boleh ada tanam tumbuh maupun atribut-atribut lain. Pihak PLN juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan sama rekomendasi keselamatan kelistrikan supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Francisco Ari Karuana, PAL TV. Pasca kemotongan, DPRD Palembang bakal periksa SLF restoran Jepang di PIM. Abisiko ini mantep di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Bekasnya macet-becek masih mantap di Grebek. Pasca kemotongan yang terjadi beberapa hari lewat di salah siko gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall, DPRD Kota Palembang bakal melakukan peninjauan terhadap bangunan restoran sama pusat pemberlanjuan tersebut. Pemeriksaan bakal difokus pada kepemilikan sertifikat layak fungsi atau SLF. Terkait kemotongan yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall beberapa hari lewat, DPRD Kota Palembang berencana melakukan peninjauan sama pemeriksaan terhadap bangunan restoran maupun pusat pemberlanjuan tersebut. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Ruspada Karibullah mengungkapkan, pemeriksaan bakal dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum sama Penataan Ruang atau PUPR Kota Palembang. Fokus pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen keselamatan bangunan, khususnya kepemilikan sertifikat layak fungsi atau SLF. Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan dokumen penting yang menunjukkan bahwa bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, sama kemudahan untuk digunakan oleh masyarakat. DPRD Kota Palembang menegaskan kalau hasil peninjauan nemu ke restoran maupun pihak mal tidak punya sertifikat layak fungsi, bakal diinjau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa teguran hingga penutupan sementara operasional bangunan. Itu minta
supaya pihak PIM maupun rumah makan tersebut untuk menampilkan atau menunjukkan surat layak fungsinya, SRF-nya, itu akan menjawab dari fungsi huniannya. Harus disadari dan kami beritahukan, sebelum itu menjadi rumah makan, ada tentunya dipakai bangunan yang beda fungsi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan standar keselamatan bangunan dipenuhi, sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa yang bisa membahayakan pengunjung maupun pekerja di kawasan pusat perbelanjaan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Sementara itu, pasca kemuntungan yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall, Disnaker Trans Sumsel menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Investigasi juga dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran standar keselamatan sama kesehatan kerja atau K3 yang jadi pemicu terjadinya kemuntungan. Insiden kemotongan yang terjadi di salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall, ini jadi perhatian Dinas Tenaga Kerja sama Transmigrasi Sumatera Selatan untuk memastikan penyebab kejadian serta menelusuri kemungkinan adanya kelalaian juru penerapan K3. Tim investigasi sudah diterjun ke lokasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Indra Bangsawan membenarkan pihaknya sudah menerjunkan tim investigasi sesudah insiden kemotongan terjadi di salah satu gerai restoran Jepang yang berada di Palembang Indah Mall. Investigasi dilakukan untuk mendalami penyebab kemotongan sekaligus memastikan AOIK terhadap pelanggaran terhadap standar K3. Yang sampai ini proses penyelidikan masih berlangsung, sama hasil investigasi masih jero tahap pendalaman. Indra menjelaskan kalau kagetnya ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. Pihak pengelola maupun yang punya mall bakal diunjuk nota pemeriksaan pertama sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan telah menurunkan tim untuk mengecek apa dari sebab sebabnya. Memang sudah ada lapor ya yang memeriksa, tapi kami juga ada tim pengawasan kami. Ada berapa orang kemarin Pak Adri kita turunkan tim itu ada 5 orang. Jadi kita akan pemeriksaan, tapi manajemennya kan belum ada pada saat itu, jadi masih dalam proses apa-apa yang terjadi di situ. Artinya untuk hasilnya masih selidiki, Pak? Masih kita selidiki apa ya, mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan di dalam pengelolaan mall tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Disnaker Trans Sumsel juga bakal memperketat pengawasan terhadap pengelolaan pusat pemberlanjuan serta berbagai pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, pihaknya bakal menerbitkan surat edaran ke seluruh pengelola mal sama layanan publik supaya meningkatkan penerapan standar K3 sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Bang Cebice, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk gerbek edisi hari ini. Tetap perbarui informasi Bang Cebice dengan selalu mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV mempunyai kita dan Instagram @official PAL TV serta laman web kami paltv.co.id. Aku Cek Nia sama seluruh kru yang bertugas mohon pamit dan jangan lupa saksi ke gerbek di Palembang TV mempunyai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
dengar sewet songketnya selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal dengan makanan khas menambah rindu para perantaunya. Alat kecil dan khas rumah limasnya berjenjang 5 bermakna 5 emasnya, keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat tua kita sejak dulu. Alat kecil dan khas rumah limasnya berjenjang 5 bermakna 5 emasnya, keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat tua kita sejak dulu. Palembang terkenal dengan sewet songketnya selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal yang dengan makanan khasnya menambah rindu para perantaunya. Alat kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang 5 bermakna 5 emasnya, keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat tuang kita sejak dulu. Alat kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang 5 bermakna 5 emasnya, keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat tuang kita sejak dulu. Alat kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang 5 bermakna 5 emasnya, keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat tuang kita. Aman. Wabi pergi ya. Dadah. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan aku deh. Patilah kau yang kau. Ayo, kita. Jalan. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minumnya tadi? Iya aman.
pening pala aku nih. Tiba-tiba pening. Magoan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin, kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku. Oh, coba aku makan obat ninjoan dia baik. Sama, cek. Mana beda? Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cuman ini cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku ada gok dulu. Dah, cak mano lah langsing cak uang-uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini kalau sudah kalau ini, ya dah, acak jadi kagak lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati, udah kapan? Pak, Bapak Wakil, ini no Pak, aku dinyingok wong-wong sini nih, bagus-bagus nian, bodinya langsing itu, aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah, Magia. Iyo, sering-sering be, banyak ke berjalan, ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Magia, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah, Magia. Besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Oh, berjalan Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Nah. Mana Pak Wabupe Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu gaya ya nak kemana Magia? Iya, anak kecak Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Magia?
Kalau nak cepet langsing kata bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau ni ai dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya, Maya, banyak berjalan. Banyak tunggu. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kuncar cari-cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keton yang sangat jauh. Selamat siang Iwan Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjaknya. Panggil Kopi. Meranjak idol, Meranjak Pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, penawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Lagu apa? Judul lagunya
Suara dalam hati. Panitia ada beres. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini. Cowok aku? Iya. Bukan. Jadi? Dia nih sopir aku. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ya. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website This Way PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV.
Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Passing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah mau kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ngapa Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek,
Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tau nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang, itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk.
Gampang. Mencak aku. Iya, amal. Kau tinggal bawa amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cek ini yuk, namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Oh, iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ayo, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria! Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ando. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Maju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih, tidak peka. Dah.
Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Terima kasih Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sampai lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak nyampe foto galak juga. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak kati mau masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Aku baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jengok-jengok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cak romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama Kak, iya. Boleh lah ya, lama nikah masih romantis aku jengok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke.
Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Langsung. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Kak hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapa, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cak ini be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam ku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cak itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mena. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya.
Rumah sebesar ini Saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panas. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Hadir ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman tuh. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau ini slot. Nggak kata Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya, Cek, manjang. Kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, gala ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Daniel! Maria! Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, Mak mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos ni. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga good sini ke kamu. Belum pacak bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan dulu, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntunya anak kos aku nih.
perhiasan di toko. Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Airport aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria, bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya, bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 losek habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ, gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti gak kalau diomongi itu? Ngerti gak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya.
Masih siko lagi Maria. Tanggal 25 jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu, tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa bukan ini? Itu tuh. Kau jelas. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih, Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya, pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolak ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2,
2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu. Selfie, Cek. Bayu. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Woi. Tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Minggir, kutombor ke. Lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, Serikan di Indonesia. Kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikan di yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama
Sesaat lagi, Liputan Metropolis Tengah Malam bersama Fitri Ashila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitri Ashila dan inilah Liputan Metropolis Tengah Malam selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, pimpinan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang mengajak generasi muda untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, bertindak selaku Komandan Upacara AKP Sukarami Polrestabes Palembang, bertindak selaku Perwira Wali Kota Palembang selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Peringati Hari Lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah kota atau Pemkot Palembang melaksanakan upacara di halaman kantor Sekretariat Daerah atau Setda Kota Palembang pada Senin 1 Juni. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bertindak selaku Inspektur Upacara, juga turut diikuti Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim, jajaran Kepala OPD Pemkot Palembang, DPRD Kota Palembang, serta jajaran Forkopimda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan Pancasila merupakan pedoman dan pandangan. Seluruh butir Pancasila mengandung cerminan baik dari aspek ideologi, ekonomi, maupun digitalisasi yang dapat menjadi pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Palembang. Pada momentum Hari Lahir Pancasila ini, Wali Kota Palembang berharap agar generasi muda dapat memahami Hari Lahir Pancasila bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, namun harus dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tidak hanya sebuah nilai tetapi merupakan sebuah cerminan dari seluruh butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Mulai dari aspek ideologinya, dari aspek ekonomi, dari aspek digitalisasi, sehingga semuanya itu jadi pedoman, jadi acuan sebagai pelayanan publik khususnya yang ada di pelayanan di Kota Palembang. Sehingga kita ingin generasi muda bisa memahami tidak hanya sekedar kegiatan seremoni, tetapi benar-benar diejawantahkan dalam setiap pelayanan publik maupun dalam keseharian kita. Selain melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila, pada kesempatan ini juga Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara langsung menyerahkan penghargaan kepada pihak Polrestabes Palembang yang berhasil menguak kasus peredaran narkotika jenis sabu. Sandi Pratama, PAL TV. Semangat kepedulian dan solidaritas sosial terus ditunjukkan oleh PMPB Sumsel. Melalui program PMPB Peduli, program inisiasi Ketua Umum Bapak Yusuf Malaya, melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel melaksanakan aksi donor darah untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, PMPB Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Melalui program PMPB Peduli, anggota Satuan Tugas PMPB Sumsel Unit Reaksi Cepat, Elvian, secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu seorang pasien bernama Ibu Umi Kalsum yang tengah membutuhkan transfusi darah. Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari program sosial PMPB Sumsel yang bertujuan memberikan bantuan cepat dan tepat kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat maupun membutuhkan dukungan kemanusiaan. Suatu gagasan dari Ketua Umum PMPB Sumsel, yaitu Bapak M. Yusuf Malaya, agar kami Satuan Tugas baik rescue maupun Srikandi, sayapnya daripada PMPB Sumsel, segera gerak cepat dan tanggap apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi. Kegiatan donor darah tersebut menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus ditanamkan dalam tubuh organisasi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah mengucapkan pertolongannya, bantuan kepada kami, dan kami sehat. Program PMPB Peduli sendiri merupakan salah satu program yang unggulan yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, sebagai bentuk pengabdian organisasi kepada masyarakat luas. Melalui berbagai aksi sosial, PMPB Sumsel terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai wadah silaturahmi warga Palembang, tetapi juga sebagai organisasi yang aktif memberikan manfaat bagi sesama. Tim Liputan, PAL TV. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU bersama penerima manfaat Indonesiana melalui kegiatan diseminasi Bebaso Palembang dalam terjemahan Al-Quran berbahasa Palembang yang akan digelar pada Juni 2026 mendatang. Bahasa Palembang atau Bebaso, yaitu dalam dari tahun 2000 saya mengawal Bebaso. Penandatanganan MOU PMPB Sumsel menjadi bentuk sinergi dalam mendukung pelestarian bahasa Palembang sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Melalui program diseminasi Bebaso Palembang dalam terjemahan Al-Quran berbahasa Palembang, masyarakat diajak untuk lebih mengenal dan memahami kandungan Al-Quran melalui bahasa daerah yang menjadi identitas budaya masyarakat Palembang. Selain kegiatan diseminasi, program ini juga akan menghadirkan workshop sari tilawah dalam bahasa Palembang yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan tilawah dan pemahaman Al-Quran menggunakan bahasa daerah secara baik dan benar. Hari ini kita ada penandatanganan, yaitu dukungan penuh kepada program Indonesiana, yaitu dalam acara terjemahan Al-Quran bahasa Palembang. Ini merupakan bagi kami PMPB Sumatera Selatan satu-satunya ormas yang dilibatkan dan mendukung secara penuh dalam program ini. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami, saya Ketua Umum dan juga anggota-anggota PMPB Sumatera Selatan, karena memang sesuai dengan program-program kami PMPB, yaitu bangkit dari segala hal, termasuk ini adalah terjemahan Al-Quran bahasa Palembang ini adalah merupakan budaya, mengangkat budaya bahasa Palembang. Terima kasih sekali lagi kepada penasihat kami, Prof. Yuhia, yang sudah melibatkan PMPB ikut dalam program ini. Sebanyak 120 peserta akan mengikuti kegiatan tersebut.
terdiri dari 60 siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta 60 peserta dari kalangan masyarakat umum. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus pelestarian budaya lokal yang dapat diwariskan kepada generasi muda. Berterima kasih kepada Ketua PMPB karena hari ini kita ada penandatanganan atau MOU antara saya sebagai penerima manfaat dari Dana Indonesiana dengan PMPB untuk memberikan dukungan secara resmi dalam keterlaksanaan kegiatan yang akan saya laksanakan dalam program Dana Indonesiana ini, yakni diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Quran Bahasa Palembang. Dukungan PMPB Sumsel diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sehingga mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Palembang sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Selatan. Tim Liputan PAL TV. 391 jemaah haji asal Sopeng dari Kloter 1 Makassar tiba di tanah air. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, pariwara, tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Embarkasi Makassar menerima kepulangan 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng yang tergabung dalam kloter pertama di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar pada Senin malam 1 Juni. Dalam kondisi sehat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, jumlah jemaah yang kembali lebih sedikit dari total keberangkatan karena 1 orang tidak berangkat sejak awal dan 1 jemaah lainnya masih menjalani perawatan medis. Embarkasi Makassar menerima kepulangan kloter pertama jamaah haji tahun 2026. Sebanyak 391 jamaah asal Kabupaten Sopeng tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Senin 1 Juni malam dalam kondisi sehat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan jumlah jamaah yang kembali lebih sedikit dari total keberangkatan karena 1 orang tidak berangkat sejak awal dan 1 jamaah lainnya masih menjalani perawatan medis diakibatkan sesak napas. Makanya pada malam hari ini kita menerima sebanyak 391. Dan saya perhatikan tadi semua jamaah haji yang datang alhamdulillah sehat semua dan semoga meraih haji yang mabrur. Dan kami sudah menyerahkan ke jamaah kloter 1 ke pemerintah Kabupaten Sopeng, dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Sopeng. Wakil Bupati Sopeng Sele KS Dale menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah serta PPIH yang dinilainya memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan jamaah. Menurut Sele, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi pengalaman berharga bagi daerahnya karena untuk pertama kalinya jumlah jamaah haji asal Sopeng mencapai lebih dari 300 orang dalam 1 kloter, lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 276 jamaah. Kalau dilihat dari jumlah daftar tunggu yang ada di Sopeng, mungkin dan kami optimis Sopeng masih ke bagian jamaah terbesar mungkin di tahun depan, karena ini ada kebijakan nasional yang diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini akan mendorong ya daftar tunggunya secara nasional itu paling maksimum itu 26 tahun. Nah, kami masih banyak daftar tunggu kami di atas itu. Kebahagiaan juga dirasakan para jamaah yang baru tiba, salah satunya Kulase, jamaah asal Sopeng yang membawa 9 boneka unta khas Arab sebagai oleh-oleh untuk cucu-cucunya. Untuk cucu. Berapa cucunya berapa? 9 di sini. Oh, 9 iya. Iya. Ini memang permintaan dari cucu. Iya. Katanya apa Pak Haji waktu minta? Kalau bisa kakek belikan unta. Jadi saya beli harus disamaratakan, beli satu-satu semua. Kepulangan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya fase pemulangan jamaah haji Embarkasi Makassar dengan ribuan jamaah dari berbagai daerah di Sulawesi dijadwalkan kembali ke tanah air secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Kloter pertama jemaah haji Embarkasi Medan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Kuala Namu. Selasa 2 Juni, seluruh jemaah dan petugas dilaporkan kembali dalam keadaan sehat dan lengkap sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing. Kloter pertama jemaah haji Embarkasi Medan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Kuala Namu pada Selasa 2 Juni. Setelah itu, para jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Medan untuk proses penyambutan dan pelepasan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, bersama panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan menyambut kedatangan para jamaah. Zulkifli menyebut seluruh jamaah dan petugas kloter pertama kembali dalam keadaan sehat dan lengkap dengan jumlah 360 orang. Proses pelepasan jamaah ke daerah masing-masing pun langsung dilakukan setelah penyambutan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengimbau para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air, mengingat adanya perbedaan kondisi cuaca dengan saat berada di Tanah Suci. Ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan semuanya lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360 dan mudah-mudahan
sekali lagi semua ini tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2 dan 17 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar. Kita tadi sudah menyambut dan alhamdulillah para jemaah semuanya dalam keadaan sehat. 340 orang untuk 2017 alhamdulillah lengkap kembali ke tanah air. Harapannya para jemaah dapat segera kembali ke keluarga dan tadi kita sampaikan pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kita menjaga kesehatan mengingat ada perubahan cuaca dari tanah air dan tanah suci sehingga tetap dalam keadaan sehat. Pihak embarkasi Medan juga mengimbau keluarga jamaah untuk tidak melakukan penjemputan di Bandara Kuala Namu guna menghindari kepadatan dan memperlancar proses pemulangan. Penjemputan diarahkan dilakukan di Asrama Haji Medan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 1 Juni. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, serta menindaklanjuti berbagai kerjasama strategis yang telah dibangun kedua negara. Kloter 1 Haji Sumatera Selatan tiba 2 Juni. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. BPIH Debarkasi Palembang memastikan seluruh persiapan kepulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah rampung. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada 2 Juni 2026 pagi. Setelah bertolak dari Arab Saudi pada 1 Juni 2026, 16.45 waktu Arab Saudi.
Menjelang kepulangan kloter pertama jemaah haji asal Oku Timur, PPIH Debarkasi Palembang telah merampungkan berbagai persiapan penyambutan dan pemulangan jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin mengatakan, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan bersama pihak Bandara Angkasa Pura, TNI AU, Kepolisian, Tenaga Kesehatan, dan petugas Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Palembang dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada 2 Juni pukul 06.05 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat, jemaah akan langsung diberangkatkan menuju asrama haji Sumsel menggunakan bus yang telah disiapkan. Sebelum turun dari pesawat, paspor jemaah terlebih dahulu dikumpulkan dan diserahkan kepada petugas imigrasi untuk proses pemeriksaan administrasi. Setibanya di asrama haji, jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, menerima kembali paspor, serta mendapatkan pengarahan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemputan baik di bandara langsung nanti, ya maupun di asrama haji, kawan-kawan alhamdulillah seluruhnya sudah siap. Diadakan screening kesehatan pas masuk, ya. Setelah sampai duduk istirahat, snack ya sebentar, ya bagikan paspor mereka masing-masing, pengarahan mungkin dari BKK, ya Dinas Kesehatan. Sudah itu ya sudah, kita silakan jemaah untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang berharap seluruh proses debarkasi berjalan tertib dan lancar, mengingat tingginya antusiasme keluarga yang ingin segera bertemu dengan jemaah setelah menunaikan ibadah haji. Muhammad Aidil, PAL TV. Rumah Depok tua bergaya arsitektur Belanda di Seberang Ulu 1 diakini pernah menjadi tempat persinggahan Bung Karno bersama istrinya, Inggit Garnasi, saat melanjutkan perjalanan setelah masa pengasingan di Bengkulu. Hingga kini, bangunan masih terawat dan masih menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, berdiri sebuah rumah tua bergaya arsitektur Belanda yang masih kokoh hingga saat ini. Rumah yang dikenal masyarakat sebagai Rumah Depok tersebut merupakan milik keluarga Haji Anang. Bangunan ini diyakini sebagai salah satu rumah yang pernah disinggahi Presiden Soekarno berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-menurun Bung Karno bersama istrinya Inggit Garnasi. Singgah di rumah ini setelah menjalani masa pengasingan di Bengkulu. Keaslian bangunan masih terjaga dengan dinding rumah terbuat dari kayu jati dilengkapi lantai kuno. Namun pewaris rumah singgah Soekarno tersebut, Abdurrahman, mengatakan sejak dijadikan bangunan cagar budaya sejak tahun 2018, namun hingga kini status penetapan resmi sebagai cagar budaya belum diterbitkan, sehingga perawatan rumah masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga tanpa bantuan dari pemerintah. Meski demikian, keluarga pewaris tetap menjaga dan merawat bangunan bersejarah tersebut agar tetap lestari. Mereka karena statusnya tercatat, jadi nggak ada bantuan, cuma tercatat doang. Nah, tapi otomatis, ya kan, konsekuensinya karena dipasang pelang, orang kan nggak tahu statusnya kan. Nampak bahwa ini rumah cagar budaya singgah Soekarno. Nah, siapapun ingin ke rumah ini. Itulah banyak yang datang ke rumah. Mau nggak mau saya terima.
Karena itu tadi, karena dipasang. Orang ingin tahu, ingin lihat ada apa yang adanya peninggalan Soekarno di sini. Rumah yang berdiri di lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi tersebut memiliki satu ruang santai, satu ruang tamu, dan satu ruang keluarga. Selain itu, dilengkapi dengan 3 kamar tidur serta dapur yang berada di bagian belakang rumah. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis Tegah Malam edisi hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis Tegah Malam hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap berbaru informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fitri Ashila dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata kembali menemani pemirsa PAL TV, yang mana pada keberangkatan tanggal 10 Juli 2025 merupakan keberangkatan umroh pertama Holiday Angkasa Wisata di tahun 1446 Hijriah. Sebanyak 433 jemaah melaksanakan ibadah umroh serasa perjalanan berangkat haji lantaran charter satu pesawat berisi seluruh jemaah dari Holiday Angkasa Wisata untuk keberangkatan 433 jemaah. Sejak siang seluruh jemaah umroh sudah mulai berdatangan, didampingi oleh para keluarga yang ikut mengantar hingga di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Seluruh jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata akan terbang langsung dari kota Palembang menuju Jeddah. Dengan paket perjalanan umroh selama 9 hari menggunakan maskapai Lion Air. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata, Dedi Suparman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dalam mensukseskan keberangkatan ibadah umroh charter pertama di musim 1446 Hijriah. Holiday Angkasa Wisata selalu melaksanakan penerbangan charter pesawat 2 kali dalam 1 bulan dan telah bekerja sama dengan PAL TV yang nantinya akan melakukan siaran langsung dari kota suci Madinah dan Mekah.
10 Juli 2025, hari ini adalah hari berbahagia untuk Holiday Angkasa Wisata dan jemaah Holiday Angkasa Wisata karena ini merupakan hari perdana penerbangan umroh charter kami pergi umroh rasa haji. Dan kabar baiknya juga penerbangan hari ini merupakan penerbangan charter perdana di Republik Indonesia bersama Lion Air ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan terkhusus kepada Lion Air yang telah mensupport kami Holiday Angkasa Wisata. Ini adalah tahun keempat kami melakukan perjalanan ibadah umroh rasa haji yaitu charter. Kurang lebih 1446 Hijriah kemarin kami berhasil memberangkatkan 18.000 jemaah. Dan insya Allah tahun ini 1447 Hijriah Holiday Angkasa Wisata akan memberangkatkan kurang lebih 25.000 yang akan kami terbangkan langsung dari SMP 2 Palembang ya. Kemudian selanjutnya pesan saya kepada seluruh jemaah jaga kesehatan karena Juli ini 40 derajat masih cukup panas, dan kemudian sempurnakan rukun perjalanan ibadah umrohnya karena apabila rukun ibadah umrohnya tidak sempurna maka ibadah umrohnya menjadi sia-sia. Selanjutnya jangan lupa daftar umroh bersama Holiday Angkasa Wisata karena Holiday Angkasa Wisata merupakan satu-satunya pelopor umroh rasa haji, dan kemudian selanjutnya Holiday Angkasa Wisata memiliki PAL TV yang bisa melaksanakan live streaming ya dari Haramain. Jadi seluruh jemaah dan keluarga bisa menyaksikan siaran langsung bapaknya, orang tuanya dari kota Madinah Al-Munawwaroh dan Mekah Al-Mukarramah tentunya bersama Holiday Angkasa dan PAL. Penerbangan langsung ini tentunya lebih efektif untuk jemaah umroh. Semuanya disiapkan oleh Travel Holiday Angkasa Wisata dengan layanan servis yang terbaik dan melayani dengan sepenuh hati. Pelepasan jemaah umroh ini langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Sumsel dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Surat MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Bapak Gubernur yang hari ini melepas jamaah haji rasa umroh karena charter pesawat dari SMP 2 menuju ke Jeddah. Dan ini merupakan perdana di seluruh Indonesia yang charter. Dan hari ini terakhir Sumatera Selatan juga kepulangan jamaah haji dan di perdana pemberangkatan umroh. Dan ini mudah-mudahan Holiday Angkasa Wisata semakin sukses, semakin maju, semakin berkah, semakin jamaahnya banyak. Dan kita doakan jamaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh ini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya, sehingga kembali ke tanah air mendapat predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Di kami lepas perdana 1447 Hijriah, mudah-mudahan Allah ridho. Sekian, terima kasih. Kami doakan Pak Dedis keluarga sehat dan sukses selalu. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur di hari ini Holiday Angkasa Wisata PT Southern of Sumatra bisa memberangkatkan jemaah umroh perdana ya, yang langsung ke Jeddah ya, berikutnya baru ke Madinah. Untuk kita ketahui hari ini pemulangan jamaah haji yang terakhir. Kita lihat nama baik wisata Holiday ini yang sudah cukup kita kenal, sudah berkali-kali memberangkatkan umroh, tidak ada masalah. Untuk itu saya harap dengan masyarakat memang ya dalam memilih ya travel ya yang ada izin, yang punya ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah. Kalau ada penipuan-penipuan ya yang meragukan, maka silakan menghubungi Kementerian Agama, atau kalau ada penipuan silakan dilaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Sementara itu pihak maskapai menjamin perjalanan umroh charter pesawat bersama Holiday tetap nyaman dan berkesan, jadi masyarakat tak perlu ragu untuk terbang bersama Holiday Angkasa Wisata. Ya, alhamdulillah untuk penerbangan perdana hari ini memang betul di Palembang. Jadi kami ucapkan selamat
penerbangan perdana dengan kapasitas penumpang full langsung 433. Kami sangat bahagia dari Lion Air dan semoga Holiday Angkasa Wisata ke depan akan menambah lagi jemaah-jemaahnya untuk menerbangkan dengan pesawat kami. Terima kasih. Berbeda dengan keberangkatan charter sebelumnya, di mana para jemaah akan terbang menuju Madinah. Kali ini sebanyak 433 jemaah akan diterbangkan terlebih dahulu menuju Mekah. Kemudian setelah dari kota Mekah, barulah jemaah akan diberangkatkan ke kota Madinah. Selanjutnya setelah melaksanakan pelepasan, para jemaah langsung memasuki pesawat. Diantar langsung oleh CEO Holiday Angkasa Wisata, sekaligus melihat kondisi jemaah di dalam pesawat untuk memastikan semua kursi terisi penuh, dengan memberikan arahan dan petunjuk langsung kepada para jemaah umroh. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan pesawat charter Lion Air yang membawa 433 jemaah umroh take off dari Palembang menuju Jeddah. Dalam perjalanan ini, para jemaah tak henti-hentinya berdoa dan berzikir, mempersiapkan diri secara batiniah untuk tiba di Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Menempuh perjalanan udara kurang lebih 9 jam, pesawat yang membawa jemaah umroh kloter pertama di tahun 1446 Hijriah mendarat di Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 3:10 dini hari waktu Arab Saudi. Kemudian para jemaah langsung diarahkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan umroh yang pertama, sekaligus pembagian kelompok menjadi 10 bus. Setiap bus jemaah umroh akan dibimbing oleh tour leader dan mutawif untuk membimbing serta membantu kebutuhan dari para jemaah. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Tisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan panjang, seluruh jemaah Holiday Angkasa Wisata telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Seluruh jemaah langsung mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Dan langsung diarahkan petugas untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah umroh dengan mengganti pakaian ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. 433 jemaah Holiday Angkasa Wisata yang terbagi menjadi 10 bus langsung diarahkan menaiki bus masing-masing untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah, sekaligus akan langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Di dalam bus, masing-masing mutawif di setiap bus memberikan arahan, petunjuk dan dakwah kepada para jemaah Holiday Angkasa Wisata dalam memahami syarat dan larangan pada saat melaksanakan ibadah umroh. Dikarenakan ketersediaan waktu yang terbatas, para jemaah di dalam bus langsung dibimbing mutawif untuk mengambil niat umroh yang pertama di kota Jeddah tersebut dengan cara niat disampaikan dalam hati dan mengucapkannya secara lisan. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlaku larangan-larangan saat berihram. Larangan saat berihram bagi jemaah laki-laki diantaranya adalah mengenakan pakaian biasa, sepatu yang menutup tumit, dan dilarang memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, larangannya adalah tidak boleh berkaus tangan dan menutup muka. Jemaah baik laki-laki maupun perempuan juga dilarang menggunakan wangi-wangian,
kecuali sebelum berihram melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencabut, memotong rambut atau bulu serta tak boleh memburu binatang. Dalam perjalanan dari Mikot menuju Masjidil Haram, jemaah dianjurkan banyak membaca talbiyah. Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday angkasa wisata saat berada di dalam bus untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah yang sangat dinanti-nanti oleh para jemaah. Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan, semakin mendekatkan hati para jemaah umroh holiday angkasa wisata menuju kota suci Mekah yang sangat dinanti. Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Jeddah ke Mekah, akhirnya seluruh jemaah umroh holiday angkasa wisata tibalah di kota Mekah. Sebelum langsung menunaikan umroh yang pertama, 433 jemaah holiday angkasa wisata tiba terlebih dahulu di Hotel Zuwar Al-Bait, tempat di mana para jemaah holiday angkasa wisata akan menginap selama di Mekah. Hotel Zuwar Al-Bait ini cukup dekat posisinya dengan Masjidil Haram. Jemaah hanya perlu berjalan kaki menuju Masjidil Haram untuk pergi menunaikan sholat maupun ibadah umroh. Setelah tiba di hotel, para jemaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing untuk menaruh barang-barang bawaannya dan beristirahat, serta sarapan di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini hari Jumat tanggal 11 2025 ya.
jemaah dari Travel Holiday Angkasa Wisata dengan jumlah jemaah 433 telah tiba di kota Mekah dan saat ini lagi persiapan istirahat sejenak untuk menuju ke Masjidil Haram untuk ibadah umroh. Insya Allah hampir rata-rata kita sepakat mungkin umrohnya sekitar jam 7.30 atau sekitar jam 8 ya, untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama atau umroh yang perdana setelah tiba dari kota Jeddah. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Setelah beristirahat sejenak di hotel, para jemaah Holiday Angkasa Wisata langsung diarahkan masing-masing mutawif untuk bersiap pergi ke Masjidil Haram menunaikan ibadah umroh yang pertama. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan ibadah umroh, yakni menggunakan pakaian ihram dan berniat, tawaf, sa'i dan tahallul, serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Setelah sebelumnya para jemaah Holiday Angkasa Wisata berikhram dan mengambil niat umroh, maka selanjutnya para jemaah akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf adalah mengeliling Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara, asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail.
Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagi orang laki-laki, meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup, sedangkan pundak kanan terbuka. Kemudian berpaling ke kanan sehingga Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Setelah selesai putaran ke-7, maka tawaf selesai. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Orang boleh berdoa untuk apa yang diinginkan sesuai dengan keperluannya. Setelah selesai melaksanakan tawaf, lalu menuju ke makam Ibrahim. Alhamdulillah, jamaah Holiday Angkasa Wisata, kita sudah melaksanakan tawaf umroh pertama, yaitu umroh wajib. Dan sekarang insya Allah jamaah Holiday Angkasa Wisata khususnya bis 5 kita akan melaksanakan sa'i. Dan sa'i ini adalah umroh yang pertama, adalah umroh wajib. Insya Allah mudah-mudahan semua jamaah Holiday Angkasa Wisata dengan wasilahnya kita melaksanakan umroh, hajat-hajatnya semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada pemilik travel yaitu Bapak Haji Dedi Suparman, semoga semakin sukses selalu dan semakin jaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah tawaf, tata cara umroh selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Shofah menuju Bukit Marwah. Sesampainya di puncak Bukit Shofah, tata cara umroh dilanjutkan mengarahkan tubuh ke pandangan ke arah Ka'bah dengan mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali, serta berdoa juga berzikir. Untuk jemaah laki-laki dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan berlari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan bisa berjalan kaki seperti biasa. Sesampainya di kaki Bukit Marwah, naik ke atas dan kembali membaca doa dan takbir sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran, kemudian setiap jemaah umroh melaksanakan tahallul atau mencukur rambut minimal memotong 3 helai rambut. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga bercukur. Jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan mikot merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang Anda lakukan sudah sah. Alhamdulillah, rukun umroh pertama telah terlaksana oleh 433 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pada keberangkatan 10 Juli 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.